Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 382. Dengan demikian, maka kedua orang anak muda itu harus mengambil jarak dari lawannya. Sementara itu terdengar suara podang abang dari dalam bayangan tempurung bulatan besi bajanya. Angan mencoba melarikan diri. Betapapun cepat kalian berlari, tetapi aku akan dapat menggapaimu. Bahkan seandainya kalian berdua berlari ke arah yang berbeda sekalipun, maka aku akan dapat menangkap kalian. Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Sementara Gelagah Putih masih saja bergeser menempatkan diri. Sementara itu podang abang semakin garang. Dengan cepatnya bulatan-bulatan besi yang melingkari dirinya itu telah bergeser bagaikan terbang menyambar Gelagah Putih. Putaran senjatanya itu bagaikan menjadi sayap yang membentang. Namun kemudian terkatup menangkap sasarannya. Gelagah Putih terdesak tanpa dapat menghambat gerakan lawan. Karena itu, maka dengan mengerahkan tenaga cadangannya, Gelagah Putih tidak berniat membentur kekuatan lawan yang sangat besar. Tetapi Gelagah Putih mempergunakan tenaga cadangannya untuk meloncat tinggi-tinggi, berputar di udara dan melenting jatuh beberapa langkah menjauh. Tetapi ayunan bulatan besi baja itu memburunya. Tidak kalah cepatnya dari loncatan Gelagah Putih. Hampir saja Gelagah Putih tersentuh oleh putaran senjata lawannya. Tetapi dengan sangat berhati-hati Gelagah Putih telah menangkis serangan itu. Dengan mempergunakan segenap kekuatan dan tenaga cadangan, Gelagah Putih hanya berani menggeser arah putaran senjata yang dahsyat itu. Namun demikian Gelagah Putih telah berhasil menyelamatkan dirinya. Tetapi podang abang tidak ingin melepaskannya. Ia ingin menebus kegagalannya. Tetapi ketika podang abang itu siap menggulung Gelagah Putih itu, maka Sabung Sari telah meloncat, berusaha untuk menembus lubang-lubang gulungan senjata podang abang. Tetapi Sabung Sari memang gagal. Meskipun demikian ia sempat menghentikan podang abang yang kemudian berpaling kepadanya. Bahwa Sabung Sari masih tetap menggenggam pedangnya itu, telah membuat podang abang menjadi heran. Tetapi ia tidak boleh membiarkan anak-anak muda itu untuk bertahan terus dan merasa bahwa mereka telah menang. Dalam keadaan yang gawat itu, tiba-tiba saja Gelagah Putih telah berteriak. "Apakah hitunganmu masih juga belum sampai 15? Anak setan kau," geram podang abang yang perhatiannya beralih kembali kepada Gelagah Putih. Sementara itu, Ki Jayaraga memang menjadi semakin berdebar-debar. Apa yang dilihatnya adalah peningkatan ilmu podang abang. Ia yakin jika ilmu itu mencapai tataran tertinggi, maka yang ikut berputar adalah udara di sekitarnya, menggulung apa saja yang masih dapat dijangkau oleh jarak ilmunya itu. Ketika kemudian podang abang meluncur seperti seekor burung raksasa yang terbang dengan sayap-sayap baja, maka Ki Jayaraga menahan nafasnya. Apalagi ketika Ki Jayaraga melihat sikap Gelagah Putih. Anak itu nampaknya dengan sengaja ingin membentur kekuatan podang abang meskipun tidak langsung. Tetapi bagi Ki Jayaraga itu adalah hal yang sangat berbahaya. Namun demikian, Gelagah Putih benar-benar telah siap. Ia telah berada di puncak ilmu yang diwarisinya dari jalur perguruan Ki Sadewa lewat Agung Sedayu. Sementara itu ia sudah berdiri pula berlandaskan peningkatan segala macam ilmu dan kekuatannya karena getaran-getaran kekuatan yang aneh yang disusupkan ke dalam dirinya di saat-saat terakhir persahabatannya dengan Raden Rangga. Bahkan landasan kemampuannya mengungkap tenaga cadangannya menurut tuntunan Ki Jayaraga dan penyaluran kekuatan sebagaimana dipelajarinya menurut perguruan orang bercambuk. Ilmu itu sudah ada di dalam dirinya. Dituntun oleh Ki Jayaraga dan Agung Sedayu, maka kekuatan dan kemampuan itu dapat luluh menjadi satu, sehingga merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Karena itu, ketika ayunan bulatan besi baja yang berputar itu seakan-akan menggulungnya, maka Gelagah Putih dengan sengaja telah membenturkan kekuatannya. Satu benturan yang dahsyat telah terjadi. Dua kekuatan raksasa telah beradu. Putaran bulatan besi baja podang abang telah membentur ikat pinggang kulit Gelagah Putih. Namun ikat pinggang kulit itu adalah pemberian Ki Patih Mandaraka. Ternyata dalam benturan itu, putaran senjata podang abang telah terkoyak. Bulatan besi baja itu bagaikan terpental dan kehilangan keseimbangan, sehingga untuk menguasainya kembali dibutuhkan beberapa saat. Tetapi dalam pada itu, kekuatan ayunan besi baja yang dilambari dengan kekuatan ilmu itu benar-benar telah mengguncangkan pertahanan Gelagah Putih. Karena itulah maka Gelagah Putih justru telah terpental dan seakan-akan terlempar beberapa langkah surut.
Ketika tubuhnya membentur sebatang pohon turi, maka rasa-rasanya punggungnya bagaikan retak. Dalam pada itu, Sabung Sari tanggap akan keadaan. Ia sempat mempergunakan kesempatan yang hanya sesaat. Sebelum Podang Abang sempat memperbaiki putaran senjatanya, maka Sabung Sari harus bertindak. Ia sadar bahwa Gelagah Putih memerlukan waktu sesaat untuk memperbaiki keadaannya. Karena itu, selagi Podang Abang berusaha mengatur kembali putaran bulatan besi bajanya, Sabung Sari telah meloncat dengan senjata terjulur. Satu pemanfaatan kesempatan yang bagus sekali. Kesempatan yang hanya sekejap itu mampu dipergunakan oleh Sabung Sari sebaik-baiknya. Karena itulah maka ujung pedang Sabung Sari yang terjulur lurus, sempat mengusik kulit Podang Abang di pundaknya. Podang Abang mengumpat sejadi-jadinya. Ia telah meloncat surut beberapa langkah. Kau ternyata benar-benar telah gila. Podang Abang itu hampir berteriak. Kau telah berani melukai kulitku. Sabung Sari tidak menjawab. Namun ia sempat melihat Gelagah Putih telah bangkit dan memperbaiki keadaannya. Meskipun punggungnya masih terasa sakit, tetapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sebenarnya lah Podang Abang menjadi sangat heran mengalami benturan itu. Bermimpi pun tidak, bahwa ada anak muda mampu membentur senjatanya yang sedang berputar di dalam puncak ilmunya, masih tetap dapat hidup. Sebelumnya ia menduga bahwa anak yang mengaku memiliki ilmu dari perguruan Kisah Dewa dan sekaligus dari Ki Jayaraga itu akan terlempar jauh, membentur pepohonan yang ada di pategalan itu, kemudian terkapar tanpa dapat bergerak lagi karena tulang-tulang di tubuhnya telah hancur. Namun ternyata anak muda itu telah bangkit dan siap untuk bertempur terus. Podang Abang yang marah itu telah memusatkan perhatiannya kepada Sabung Sari yang telah melukainya. Sementara itu Sabung Sari pun telah mengucapkan syukur bahwa Gelagah Putih tidak menjadi lumat. Namun sekaligus Sabung Sari pun telah mengagumi kemampuan anak yang jauh lebih muda dari dirinya sendiri itu. Pantaslah bahwa ia adalah sepupu Agung Sedayu, yang ketika masih muda juga telah pernah membuat pengeram-eram, berkata Sabung Sari di dalam hatinya. Namun kini Sabung Sari menyadari bahwa ia akan menjadi sasaran kemarahan Podang Abang justru karena ia telah melukainya. Sehingga karena itu, Sabung Sari telah bersiap sepenuhnya. Ia tidak mau dihancurkan oleh Podang Abang dengan bandul besi bajanya yang bulat itu. Karena itulah maka Sabung Sari telah menyiapkan ilmu puncaknya. Ia harus melawan Podang Abang dengan tingkat kemampuannya yang tertinggi. Sejenak kemudian Sabung Sari pun telah memusatkan segenap nalar budinya. Ia sudah siap menghadapi Podang Abang dengan ilmunya yang mengerikan itu. Namun Sabung Sari ingin membentur putaran bandul besi baja yang bulat yang diayunkan berputar di sekeliling tubuh Podang Abang. Namun Podang Abang yang sangat marah karena kulitnya telah dilukai itu, telah meloncat sambil memutar bulatan besi bajanya menyerang Sabung Sari. Tetapi Sabung Sari telah benar-benar siap. Demikian bayangan senjata Podang Abang yang mengitari tubuhnya itu bagaikan terbang menyambarnya, maka Sabung Sari telah menyilangkan tangannya di dada. Dalam sekejap, maka Sabung Sari telah melontarkan ilmunya yang dahsyat itu lewat sorot matanya. Podang Abang terkejut. Benturan yang keras telah terjadi. Serangan Sabung Sari itu telah menghantam putaran senjata Podang Abang yang juga dilambari dengan kekuatan ilmu puncaknya. Seperti saat membentur ikat pinggang Gelagah Putih, maka putaran senjata Podang Abang itu menjadi pecah. Tetapi serangan ilmu Sabung Sari mempunyai akibat yang lebih luas dari benturan dengan ikat pinggang Gelagah Putih. Bandul besi baja yang bagaikan terpental menghantam serangan sorot mata Sabung Sari, telah melemparkan Podang Abang sehingga jatuh berguling. Namun dengan cepat Podang Abang itu bangkit. Dengan cepat pula ia berhasil menguasai dirinya kembali. Tetapi Podang Abang tidak sempat mengangkat kembali permainannya dengan bandul besinya. Demikian ia tegak, maka serangan Sabung Sari berikutnya telah menyusul. Podang Abang harus berloncatan menghindari serangan Sabung Sari. Namun ternyata bahwa Podang Abang memang berilmu tinggi. Kemarahannya membuatnya seakan-akan menjadi semakin cepat bergerak. Sambil berloncatan menghindari serangan-serangan berikutnya, Podang Abang masih mampu mendekati Sabung Sari. Beberapa langkah dari Sabung Sari, Podang Abang masih mampu menghindari serangan sorot matanya. Seperti terbang Podang Abang justru mengitari Sabung Sari yang berusaha mengambil jarak. Tetapi Podang Abang memang berilmu sangat tinggi. Podang Abang agaknya memang tidak memiliki kemampuan menyerang dari jarak jauh. Tetapi jarak itu dapat dikuasainya dengan gerakan-gerakan yang cepat.
Gelagah Putih pun menjadi termangu-mangu. Namun ia tidak dapat membiarkan Sabung Sari mengalami kesulitan dengan jangkauan jarak yang dapat dilakukan oleh Podang Abang. Apalagi kemudian Podang Abang itu mulai lagi dengan permainan bandul besinya, sehingga keadaan Sabung Sari menjadi semakin berbahaya. Karena itu, Gelagah Putih memang tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus membantu Sabung Sari dengan ilmunya yang beberapa saat sebelumnya masih disimpannya. Tetapi agaknya Gelagah Putih pun menyadari bahwa meskipun ia bertempur bersama Sabung Sari, tetapi tanpa puncak-puncak kemampuan mereka, keduanya tidak akan mampu mengalahkannya. Sabung Sari yang justru terdesak sempat mengambil jarak. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya dalam pemusatan nalar budi, Sabung Sari sempat menyerang Podang Abang dengan ilmunya yang terpancar dari matanya. Namun sekali lagi Sabung Sari gagal. Podang Abang sempat meloncat tinggi-tinggi, berputar di udara, dan di luar perhitungan Sabung Sari, Podang Abang itu telah berdiri beberapa langkah saja di hadapannya. Sabung Sari menyadari bahaya yang mengancamnya. Jika ia lengah, maka bandul besi baja itu akan dapat meremukkan kepalanya. Karena itu, maka ia pun telah bersiap untuk menghindari serangan Podang Abang, sementara Podang Abang pun siap melontarkan serangan dengan bulatan besi bajanya, dilandasi dengan segenap kemampuan ilmunya. Namun Gelagah Putih tidak membiarkan benturan ilmu itu terjadi pada jarak yang demikian dekatnya. Gelagah Putih menyadari bahwa kematangan ilmu Podang Abang melampaui kematangan ilmu Sabung Sari. Karena itu, jika keduanya langsung beradu ilmu dalam bentuknya masing-masing, maka Gelagah Putih juga mencemaskan keselamatan Sabung Sari. Sementara Gelagah Putih sudah tidak sempat lagi meloncat mendekat. Karena itu, maka Gelagah Putih pun telah memusatkan nalar budinya pula. Ia tidak mau terlambat sehingga akibatnya akan menyulitkan Sabung Sari. Sebelum Sabung Sari sempat membenturkan ilmunya dari jarak yang sangat dekat, Gelagah Putih telah siap untuk menyerang. Berbeda dari Sabung Sari yang mempergunakan matanya untuk melontarkan serangannya sebagaimana Agung Sedayu, Gelagah Putih telah mempergunakan cara yang lain. Gelagah Putih itu telah menghentakkan kedua tangannya, setelah menyangkutkan ikat pinggangnya ke lehernya. Sambil berdiri tegak dengan kaki renggang, Gelagah Putih mengangkat kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka menghadap ke arah Podang Abang. Dilandasi dengan segenap ilmu dan kekuatan yang dimilikinya, maka Gelagah Putih telah menghentakkan serangan langsung ke arah Podang Abang. Podang Abang yang siap menyerang Sabung Sari itu, ternyata sempat melihat unsur gerak Gelagah Putih di saat ia bersiap untuk melontarkan serangannya. Sebagai seorang yang berilmu sangat tinggi, maka Podang Abang pun melihat ancang-ancang lontaran serangan itu demikian menggetarkan jantungnya. Menurut penilaiannya, serangan lawannya yang lebih muda itu justru lebih berbahaya dari serangan sorot mata Sabung Sari. Ketika Gelagah Putih mempersiapkan serangan itu, nampak betapa ancang-ancang itu lebih matang dan mantap. Karena itu, perhatian Podang Abang pun segera beralih. Namun Gelagah Putih sudah siap sepenuhnya, dan seakan-akan dari kedua telapak tangannya yang terbuka menghadap ke arah Podang Abang itu memancar sinar. Podang Abang benar-benar terkejut melihat serangan itu. Karena itulah ia telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk bergerak secepatnya, melenting dan menjatuhkan diri beberapa langkah dari Sabung Sari. Podang Abang memang sempat menghindar. Tetapi ia tidak luput sepenuhnya dari sambaran ilmu Gelagah Putih. Sambaran angin yang digetarkan oleh serangan ilmu yang dahsyat itu telah menyambar Podang Abang sehingga terasa kulitnya menjadi pedih. Namun dalam waktu singkat itu Podang Abang dengan cepat harus mengambil sikap. Ia sadar bahwa ia tidak akan dapat melawan kedua orang anak muda yang memiliki ilmu yang ternyata jauh lebih tinggi dari perhitungannya. Serangan sorot mata Sabung Sari dan lontaran kekuatan ilmu dari telapak tangan Gelagah Putih tidak akan dapat diimbanginya. Betapapun ia mampu bergerak cepat dengan ilmu meringankan tubuh, namun ia tidak akan mungkin menghindari serangan-serangan anak-anak muda itu. Karena itu, Podang Abang telah mengambil keputusan dengan cepat untuk menghindar dari arena. Namun Ki Jayaraga yang mengikuti pertempuran itu, agaknya dengan cepat tanggap, sehingga dengan cepat pula Ki Jayaraga siap untuk berbuat sesuatu. Pada saat yang paling gawat bagi Podang Abang, maka Podang Abang pun telah meloncat meninggalkan kedua orang anak muda itu. Ia berloncatan, melenting, berputar di udara dan segala macam tata gerak yang lain untuk menghindari serangan kedua orang anak muda itu. Sabung Sari dan Gelagah Putih tidak mau melepaskannya. Orang itu adalah orang yang sangat berbahaya bagi mereka.
Karena itu, keduanya pun telah menghentakkan ilmu cadangan di dalam dirinya untuk memburu Podang Abang yang sedang meninggalkan arena itu. Tetapi Podang Abang memang mampu bergerak lebih cepat. Pepohonan di Pategalan itu telah menolongnya sehingga ia berhasil menjauhi kedua orang anak muda yang siap untuk menyerangnya. Namun ketika ia melenting tinggi dan jatuh di atas kedua kakinya yang tegak, maka Podang Abang itu pun terkejut. Adalah di luar dugaan sama sekali ketika tiba-tiba saja Ki Jayaraga telah berdiri di hadapannya dalam jarak beberapa langkah. Podang Abang itu bagaikan membeku beberapa saat. Sementara Ki Jayaraga melangkah perlahan-lahan kepadanya. "Iblis licik kau," geram Podang Abang. "Kenapa licik? Bukankah aku baru datang?" bertanya Ki Jayaraga. "Kau tentu sudah lama berada di sini," berkata Podang Abang itu kemudian. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Ku memang sudah berada di sini beberapa lama. Aku melihat kau bertempur melawan kedua orang anak itu. Tetapi apakah itu berarti licik? Kau datang dengan sembunyi-sembunyi," geram Podang Abang. Ki Jayaraga tersenyum. Katanya, "Aku memang tidak ingin mengganggu kalian bertempur. Apakah itu licik? Perhatianmu terlalu terikat oleh kedua lawanmu sehingga kau tidak melihat aku hadir. Tetapi itu bukan satu kelicikan." Wajah Podang Abang menjadi tegang. Sementara itu Sabung Sari dan Gelagah Putih telah melihatnya pula berdiri di hadapan Ki Jayaraga. Namun justru karena itu maka keduanya tidak lagi menyerang Podang Abang itu. "Nah," berkata Ki Jayaraga, "aku tidak akan mengganggumu lagi. Apakah kau kehilangan kedua orang lawanmu?" "Gila," geram Podang Abang. "Aku ingin bertempur melawanmu." Tetapi Ki Jayaraga menggeleng. Katanya, "Aku bersedia bertempur melawanmu kapan saja. Tetapi kau tidak dalam keadaan seperti itu. Kau sedang terluka meskipun hanya segores tipis. Sedang apapun yang dapat kau jadikan alasan tentu akan kau pergunakan sebaik-baiknya untuk mengingkari kekalahanmu, karena kau tentu tidak akan dapat menang melawanku." "Setan kau," geram Podang Abang. Ki Jayaraga tertawa. Katanya, "Kau sudah bertempur melawan muridku. Bukankah kau tahu bahwa yang seorang dari kedua lawanmu itu adalah muridku? Nah, kau tentu akan dapat menjajaki kemampuanku." Podang Abang termangu-mangu. Hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah Sabung Sari dan Gelagah Putih. "Podang Abang," berkata Ki Jayaraga kemudian, "sebaiknya kau tinggalkan tempat ini. Aku tidak mau membunuhmu dalam keadaan seperti itu. Jika kau setuju, lain kali kita akan bertemu." Podang Abang tidak segera menjawab. Tetapi wajahnya bagaikan tersentuh bara. Hampir saja ia kehilangan kendali dan menyerang Ki Jayaraga tanpa memberikan peringatan. Tetapi untunglah bahwa ia masih sempat menahan diri. Harga dirinya masih mencegahnya agar ia tidak berlaku curang. Sabung Sari dan Gelagah Putih masih saja termangu-mangu. Sebenarnya mereka ingin menyelesaikan pertempuran itu sampai tuntas. Mereka menyadari bahwa Podang Abang itu tentu akan dapat mengganggu mereka selanjutnya. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa jika Ki Jayaraga mempunyai sikap yang lain. Sebenarnya lah Ki Jayaraga telah berkata, "Sekali lagi aku minta, tinggalkan tempat ini. Jangan hiraukan kedua orang anak muda itu. Mereka tidak akan mengganggumu. Jika aku sengaja membiarkan kau bertempur melawan keduanya, maka biarlah kau menyadari bahwa tanpa aku, anak-anak Gajah Liwung itu masih mampu mempertahankan dirinya. Jika mereka mampu mengalahkanmu, maka apa artinya orang-orang yang mengaku anggota kelompok Gajah Liwung itu? Orang-orang yang kau sebut berasal dari dua perguruan namun yang berada di bawah tanggung jawabmu." Podang Abang menggeram. Katanya, "Kenapa kau tidak bergabung dengan kedua orang anak muda itu dan membunuhku sekarang ini? Jika kau tidak membunuhku sekarang beramai-ramai, maka pada kesempatan lain, akulah yang akan membunuhmu." Ki Jayaraga tertawa kecil. Katanya, "Apapun yang terjadi, itu adalah persoalan nanti. Jika kau pada satu saat mampu membunuhku, maka itu adalah pertanda bahwa kau memang memiliki kelebihan dari aku. Aku tidak perlu menyesali nasibku yang buruk itu, karena setelah itu kau akan menjadi buruan muridku yang akan membunuhmu pula." "Iblis kau," geram Podang Abang. "Podang Abang, kau harus mengakui bahwa muridku memiliki kemampuan dan ilmu yang cukup tinggi untuk menandingimu.
Ia hanya kalah pengalaman darimu. Jika nanti aku sempat memberinya petunjuk, maka baik muridku maupun kawannya itu masing-masing akan dapat menghadapimu sendiri. Tidak usah berpasangan. Mereka memiliki kelebihan darimu. Kau tidak mampu menyerang mereka dari jarak lebih jauh dari jangkauan rantai dan bandul besimu. Sementara kedua orang lawanmu itu masing-masing dapat melakukannya. Yang dilakukan baru permukaan saja dari ilmunya, karena muridku dapat mengurai inti kekuatan air, api, angin dan tanah, dan membangunkan kekuatan daripadanya. Sementara itu kawannya akan dapat menyerangmu tanpa henti-hentinya dengan kekuatan lewat sorot matanya, sebagaimana ia mempergunakan matanya untuk melihat. Sehingga yang sebenarnya kau alami baru merupakan bagian-bagian dari kemampuan mereka berdua. Cukup, bentak Podang Abang. Jika kau benar-benar ingin menghinaku sekarang ini, maka pada suatu saat kau akan menyesal. Seandainya kau tidak mati terbunuh, maka kau pun akan dihinakan untuk selama-lamanya. Sudahlah Podang Abang. Tidak pantas orang seperti kau ini merajuk. Sekarang sekali lagi aku minta kau segera pergi, berkata Ki Jayaraga. Podang Abang memandang Ki Jayaraga dengan tajamnya. Namun ia pun kemudian melangkah meninggalkan tempat itu. Sepeninggal Podang Abang, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih pun telah mendekati Ki Jayaraga. Dengan nada tinggi Sabung Sari bertanya. Kenapa kita biarkan orang itu pergi, Ki Jayaraga? Kita tidak dapat membunuhnya dalam keadaan seperti itu. Podang Abang tentu masih mempunyai keinginan bertempur melawanku. Jika Podang Abang bersedia bertempur melawan kalian, agaknya ia mengira bahwa dengan mudah ia dapat mengalahkan kalian. Namun ternyata ia harus melihat kenyataan, berkata Ki Jayaraga. Sabung Sari dan Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Dengan ragu-ragu Gelagah Putih bertanya. Tetapi bagaimana dengan kawan-kawan kami yang lain? Apakah mereka tidak akan selalu dibayangi oleh kemampuan dan niat jahat Podang Abang? Adalah tugas kita untuk menyelamatkan kawan-kawan kita dari gangguannya. Kalian sudah tahu tingkat kemampuannya. Seperti aku katakan, maka kita akan dapat berbicara serba sedikit khusus mengenai kelemahan Podang Abang, sehingga kalian akan dapat mengatasinya sendiri-sendiri jika terpaksa kalian harus berhadapan, berkata Ki Jayaraga. Sabung Sari dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Ki Jayaraga berkata, kalian tidak boleh gugup menghadapinya. Ya guru, jawab Gelagah Putih. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, kita akan kembali. Tetapi Podang Abang itu telah mengetahui dengan siapa kita berhubungan, berkata Sabung Sari kemudian. Apakah itu tidak akan mengancam kedudukan Ki Wirayuda? Apakah para prajurit Mataram akan begitu mudah percaya kepada anggota kelompok yang mengaku bernama kelompok Gajah Liung itu? Justru Ki Jayaraga bertanya pula. Sabung Sari mengangguk-angguk. Memang tidak setiap orang akan dapat dipercaya jika mereka memberikan laporan tentang para prajurit dan tingkah lakunya. Apalagi kedudukan Ki Wirayuda cukup kuat. Atasannya tidak akan mudah mempercayai satu kelompok yang justru menjadi buruan para prajurit itu sendiri. Demikianlah, ketiga orang itu pun telah meninggalkan Pategalan itu dalam keadaan yang porak-poranda. Tetapi mereka justru tidak dapat berbuat apa-apa atas Pategalan itu, karena mereka tidak ingin diketahui banyak orang tentang diri mereka. Karena itu maka mereka pun terpaksa meninggalkan Pategalan itu seperti baru saja dilanda angin pusaran. Sepanjang jalan, Ki Jayaraga sempat memberikan beberapa petunjuk untuk menghadapi Podang Abang. Dengan nada tinggi Ki Jayaraga berkata, kalian ternyata terlalu tegang menghadapi orang itu. Mungkin kalian menganggap Podang Abang sebagai hantu yang tidak terkalahkan. Tetapi sebenarnya lah kalian harus melawannya dengan hati yang mapan. Kalian mempunyai keuntungan dengan ilmu kalian. Soalnya, bagaimana kalian dapat mengeterapkan ilmu kalian itu dengan tepat? Sabung Sari dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Mereka mendengarkan keterangan Ki Jayaraga itu dengan sungguh-sungguh. Setelah menempuh perjalanan yang agak panjang, maka ketiga orang itu pun telah sampai ke Sumpiyuh, ke tempat tinggal mereka yang baru. Namun mereka terkejut ketika mereka melihat Ki Lurah Beranjangan justru telah berada di rumah itu, duduk di ruang dalam. Ki Lurah. Ki Jayaraga memandanginya dengan heran. Ki Lurah tersenyum. Katanya, ada sedikit masalah. Tetapi tidak dengan kalian. Masalah yang sangat pribadi dengan Rara Wulan. Ketiganya mengangguk-angguk kecil.
Namun mereka tidak melihat Rara Wulan di ruang itu. Gelagah putih yang menjadi berdebar-debar telah bergeser keluar dari ruang dalam. Ketika ia bertemu dengan Suratama, ia pun bertanya, "Di mana Rara Wulan?" "Ia berada di dapur," jawab Suratama. Setelah ia sedikit berbantah dengan kakeknya. "Apa yang dibicarakan?" bertanya Gelagah putih. Suratama menggeleng. Katanya, "Aku tidak tahu." Ki Lurah Beranjangan berbicara berdua saja dengan cucunya. Tetapi nampaknya ada beberapa hal yang tidak sesuai di antara keduanya, sehingga Rara Wulan kemudian meninggalkan kakeknya sambil menangis. Rasa-rasanya tidak pantas melihat gadis itu menangis. Selama ini kita melihatnya sebagai seorang yang keras dan tidak kurang tegasnya. Tiba-tiba saja kita sadar bahwa ia adalah seorang gadis yang lengkap dengan segala macam perasaannya. Gelagah putih mengangguk-angguk kecil. Sementara Suratama itu pun berkata, "Cobalah, mungkin kau dapat membuka hatinya untuk sedikit membagi beban." Gelagah putih memang ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian memberanikan diri untuk masuk ke dapur. Gelagah putih sendiri tidak tahu dorongan apakah yang telah membuatnya demikian serta-merta mencampuri persoalan yang sebenarnya sangat pribadi bagi Rara Wulan. Ketika Gelagah putih berdiri di pintu dapur, maka jantungnya memang terasa berdegup semakin keras. Namun dipaksanya juga kakinya melangkah memasuki dapur yang kebetulan sepi itu. Orang tua penunggu rumah itu yang biasanya ada di dapur, ternyata sedang berada di kebun. Rara Wulan memang sedang mengusap matanya ketika Gelagah putih muncul. Gadis itu memang berusaha untuk menghilangkan kesan bahwa ia sedang menangis. Namun ketika Gelagah putih melangkah mendekatinya, maka dadanya serasa menjadi semakin sesak. "Apa yang terjadi Rara Wulan?" bertanya Gelagah putih. Pertanyaan itu wajar sekali. Tetapi pertanyaan itu ternyata telah menghentakkan perasaan Rara Wulan. Jika semula ia telah berhasil menahan gejolak perasaannya, pertanyaan Gelagah putih justru bagaikan kekuatan yang mengguncang jantungnya, sehingga seperti bendungan yang pecah, Rara Wulan tidak lagi dapat menahan air matanya yang tumpah lewat kedua matanya. Gelagah putih justru menjadi bingung. Hilir mudik ia melangkah di depan Rara Wulan yang duduk di bibir amben besar di dapur. "Jangan menangis Rara," hanya itulah yang dapat dikatakannya beberapa kali. "Jangan menangis." Rara Wulan memang berjuang untuk mengatasi gejolak di dadanya. Ia memang merasa malu bahwa hatinya seakan-akan menjadi rapuh, sehingga ia harus menangis seperti kanak-kanak. Namun ia memerlukan waktu untuk meredakan tangisnya. Tetapi Rara Wulan tidak segera mampu mengatasi isaknya yang seakan-akan telah menyesakkan dadanya. Sesaat kemudian, maka Rara Wulan menjadi sibuk mengusap matanya yang masih tetap basah. Gelagah putih juga menjadi gelisah. Ia sudah terlanjur masuk ke dapur di saat Rara Wulan menangis. Karena itu, ia tidak dapat begitu saja meninggalkannya. Dengan ragu-ragu dan keringat yang membasah di punggungnya, Gelagah putih mencoba untuk bertanya. "Kenapa kau menangis Rara Wulan?" Rara Wulan mengangkat wajahnya. Dipandanginya anak muda itu, anak muda yang pertama-tama dikenalnya sebagai seorang yang kakinya penuh dengan lumpur sawah. Anak muda yang hanya pantas untuk mengantarkannya kemana ia ingin pergi. Namun yang kemudian ternyata seorang anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi dan pengetahuan yang cukup luas. Tanggap akan keadaan dan tidak mementingkan diri sendiri. Karena Rara Wulan tidak segera menjawab, maka Gelagah putih telah bertanya sekali lagi. "Kenapa kau menangis Rara?" Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sekali-sekali isaknya masih terdengar. "Bertanyalah kepada kakek," jawab Rara Wulan. Gelagah putih mengangguk kecil. Ia sudah menduga bahwa persoalannya dengan kakeknya nampaknya agak bersungguh-sungguh, sehingga Rara Wulan yang sehari-harinya dikenalnya sebagai seorang gadis yang berhati tegar itu telah menangis terisak-isak. "Persoalan yang berhubungan dengan kedua orang tuamu?" bertanya Gelagah putih kemudian. Rara Wulan mengangguk. Gelagah putih masih berjalan hilir mudik. Jawaban Rara Wulan meskipun hanya dengan anggukan kepala itu telah membuat Gelagah putih kehilangan kesempatan untuk bertanya lebih jauh. Karena itu, ia pun kemudian berkata, "Aku akan berbicara dengan Ki Lurah." Rara Wulan tidak menjawab. Dipandanginya saja Gelagah putih yang kemudian melangkah keluar pintu dapur dan dengan gelisah pergi ke ruang tengah. Di ruang tengah, Ki Jayaraga duduk menemui Ki Lurah.
Sabung Sari dan Prastawa duduk pula bersama mereka, meskipun agak menyudut. Ketika Gelagah Putih memasuki ruang dalam, maka Ki Jayaraga pun telah bergeser untuk memberi tempat kepadanya. "Duduklah," berkata orang tua itu. Gelagah Putih pun kemudian duduk dengan kepala tunduk. "Kau tentu masih letih," berkata Ki Lurah Beranjangan. "Ki Jayaraga sudah menceritakan bagaimana kau harus bersama-sama dengan Sabung Sari melawan Podang Abang." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia sampai ke regol halaman rumah yang dipergunakannya itu, maka ia memang ingin segera membersihkan kaki dan tangannya, kemudian minum minuman hangat di serambi sambil menghirup angin yang sejuk untuk menyegarkan tubuhnya kembali. Namun ketika ia memasuki ruang dalam, yang dijumpainya adalah satu masalah yang tidak kalah peliknya. Tetapi tiba-tiba saja timbul pertanyaan di dalam hatinya. Apakah persoalan itu juga persoalannya? Ya, ia mencoba menjawab sendiri. Rara Wulan adalah anggota kelompok Gajah Liwung. Persoalannya adalah persoalan seluruh anggota kelompok ini. Namun pertanyaan yang lain telah timbul pula. Kenapa bukan Sabung Sari, bukan Prastawa atau Naratama yang dengan serta-merta melibatkan diri? Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Lurah yang tersenyum berkata, "Aku minta maaf kepada kalian semuanya, bahwa aku telah tiba kembali ke rumah ini dengan membawa persoalan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kelompok Gajah Liwung ini." Gelagah Putih menundukkan kepalanya. Sementara Ki Jayaraga berkata, "Dalam satu keluarga, maka setiap persoalan sebaiknya dipecahkan bersama-sama." "Terima kasih Ki Jayaraga," berkata Ki Lurah Beranjangan. "Agaknya karena itulah maka aku memberanikan diri untuk datang kembali. Aku yakin bahwa keluarga ini tidak akan membiarkan aku mengalami kesulitan sendiri." "Apakah persoalan Ki Lurah dapat kami ketahui?" bertanya Ki Jayaraga. "Mungkin kami dapat membantu memecahkannya." Ki Lurah mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia pun kemudian telah bertanya kepada Gelagah Putih. "Apakah kau sudah bertemu dengan Rara Wulan?" Gelagah Putih memang menjadi gagap. Tetapi ia pun kemudian telah menjawab. "Sudah Ki Lurah." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Nah, agaknya kau sudah mengerti kenapa Rara Wulan menangis. Rara Wulan tidak mengatakan apa-apa Ki Lurah. Bahkan Rara minta aku menanyakan persoalannya kepada Ki Lurah, jawab Gelagah Putih. Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya, "Jadi Rara Wulan minta aku mengatakannya kepadamu?" Datang kembali. "Aku yakin bahwa keluarga ini tidak akan membiarkan aku mengalami kesulitan sendiri." "Ya Ki Lurah," jawab Gelagah Putih. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Sabung Sari berkata, "Kami minta diri untuk pergi keluar sebentar Ki Lurah." "Tidak. Tidak perlu. Seperti dikatakan oleh Ki Jayaraga, bahwa di dalam satu keluarga, maka kita akan memecahkan setiap persoalan bersama-sama," cegah Ki Lurah. Namun katanya kemudian, meskipun persoalannya sangat pribadi. Namun sambil tersenyum Sabung Sari berkata, "Nanti aku segera kembali." Ki Lurah tidak mencegah lagi. Sementara itu Sabung Sari dan Pranawa pun meninggalkan pertemuan yang telah bersifat pribadi itu. Ketika Sabung Sari dan Pranawa meninggalkan pertemuan itu, Gelagah Putih menjadi gelisah pula. Jika yang lain tidak ikut membicarakannya, kenapa ia justru terlibat semakin jauh dengan persoalan Rara Wulan dengan keluarganya? Gelagah Putih menunduk ketika Ki Lurah berkata, "Gelagah Putih, jika Rara Wulan memang minta aku mengatakan kepadamu kenapa ia menangis, maka aku memang tidak berkeberatan. Aku tidak tahu apakah kau berkepentingan atau tidak. Tetapi tidak ada salahnya kau mengerti apa yang telah membuatnya menangis." Ki Lurah berhenti sejenak. Sementara Gelagah Putih masih tetap menundukkan kepalanya. Dengan nada dalam Ki Lurah pun kemudian melanjutkan. "Gelagah Putih, ketika aku kembali ke Tanah Perdikan menoreh kemarin, ternyata ayah Rara Wulan telah berada di Tanah Perdikan. Ada beberapa hal yang dikatakannya kepadaku tentang anak gadisnya. Ternyata sebelumnya memang telah terjadi salah paham, sehingga ayah Rara Wulan memerlukan waktu untuk memberikan penjelasan tentang hubungannya dengan keluarga yang ingin mengambil Rara Wulan sebagai menantunya," bertanya Gelagah Putih. "Hal itu masih perlu mendapat penjelasan. Karena itu, maka aku minta Rara Wulan bertemu langsung dengan kedua orang tuanya," jawab Ki Lurah,
yang kemudian dengan singkat menceritakan pertemuannya dengan ayah Rara Wulan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun ia tidak lebih hanya dapat mendengarkan saja. Akhirnya Gelagah Putih itu memang harus menyadari bahwa ia tidak mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya tentang hubungan Rara Wulan dengan kedua orang tuanya. Ki Lurah pun mengerti kebingungan yang mencekam jantung Gelagah Putih. Ada dorongan untuk mencampuri urusan Rara Wulan, namun kemudian ia terbentur kepada kesadarannya bahwa ia adalah orang lain bagi Rara Wulan, sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa. Persoalannya memang sangat pribadi, sebagaimana dikatakan oleh Ki Lurah Beranjangan, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Tetapi ia sudah terlanjur memasuki persoalan pribadi Rara Wulan semakin dalam. Satu langkah yang kurang diperhitungkan sebelumnya, karena tiba-tiba saja ia dihadapkan pada satu keadaan yang telah mengguncang perasaannya, demikian ia datang dari lingkaran pertentangan justru kekerasan. Tetapi nampaknya Ki Lurah Beranjangan, kakek Rara Wulan, tidak berkeberatan. Orang tua itu malahan memberinya kesempatan untuk melibatkan dirinya. Namun sejenak kemudian Ki Lurah Beranjangan itu pun berkata kepada Gelagah Putih. Gelagah Putih, aku sebenarnya ingin minta bantuanmu. Apakah kau bersedia membantuku? Katakan kepada Rara Wulan bahwa sebaiknya ia memang harus menemui kedua orang tuanya. Apapun keputusan yang akan diambil dalam pembicaraan di antara mereka. Aku bersedia mengantarkannya dan melibatkan diri langsung dalam pembicaraan seperti itu, karena akan menyangkut masa depan Rara Wulan. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Permintaan Ki Lurah itu justru bertentangan dengan keinginan yang terbersit di hatinya. Gelagah Putih ingin agar Rara Wulan tidak menemui orang tuanya, yang setiap pembicaraannya akan mengarah kepada kemungkinan untuk mempertemukan Rara Wulan dengan seseorang yang akan dijadikan jodohnya. Tetapi tiba-tiba saja sebuah pertanyaan muncul di dalam hatinya. Apakah aku untuk merasa berkeberatan? Bukankah seharusnya Rara Wulan memang berbicara kepada kedua orang tuanya? Di luar kehendaknya, telah muncul di dalam angan-angannya orang tuanya yang berada di Banyu Asri. Ayah Gelagah Putih tidak lebih dari seorang prajurit, yang meskipun pernah memimpin satu kesatuan prajurit di Sangkal Putung, ayahnya hanyalah seorang perwira kecil dari seluruh jajaran keprajuritan Pajang pada waktu itu. Karena Gelagah Putih tidak segera menjawab, maka Ki Lurah itu telah berkata, jika kau bersedia membantu aku Ngger, mungkin Rara Wulan akan bersedia bertemu dengan kedua orang tuanya. Aku sudah mengatakan bahwa mungkin telah terjadi salah paham, sehingga sikapnya itu tidak akan menyelesaikan persoalan, karena bagaimanapun juga Rara Wulan tidak akan dapat ingkar bahwa kedua orang tuanya itu adalah satu kenyataan yang tidak dapat ditolaknya. Gelagah Putih tidak dapat berbuat lain kecuali mengangguk kecil sambil menjawab. Aku akan mencobanya Ki Lurah. Terima kasih Ngger. Mudah-mudahan Rara Wulan dapat mengerti. Jika ia bersedia menemui kedua orang tuanya, maka pembicaraan di antara mereka akan tuntas. Rara Wulan maupun orang tuanya akan dapat menentukan langkah-langkah pasti berikutnya, berkata Ki Lurah Beranjangan. Gelagah Putih memang menjadi semakin tidak mengerti perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Tetapi rasa-rasanya ia menjadi gelisah menghadapi persoalan yang memang tidak begitu jelas baginya. Untuk beberapa saat ruangan menjadi hening. Gelagah Putih sudah berniat untuk meninggalkan ruangan itu menemui Rara Wulan di dapur. Tetapi ia tidak yakin bahwa meskipun ia membujuknya, apakah Rara Wulan akan bersedia bertemu dengan kedua orang tuanya. Namun dalam pada itu, sebelum ia bergeser, Ki Jayaraga berkata, Gelagah Putih, cobalah. Kau mempunyai bahan yang cukup setelah kau mendengarkan keterangan Ki Lurah tentang sikap kedua orang tua Rara Wulan. Kau sudah cukup dewasa untuk tanggap pada keadaan. Karena itu kau harus menghadapi persoalan ini dengan sikap dewasa pula. Jantung Gelagah Putih serasa berdebar semakin cepat. Tetapi untuk melihat langsung ke dalam dirinya sendiri, rasanya Gelagah Putih masih ragu-ragu. Tetapi gurunya itu berkata selanjutnya, pergilah. Katakan pada gadis itu, bahwa sebaiknya ia berbicara kepada orang tuanya. Gadis itu pun harus berbicara dengan terbuka, agar orang tuanya tahu apa yang dikehendakinya. Tanpa pembicaraan yang terbuka, maka kedua belah pihak hanya menduga-duga saja perasaan masing-masing, sehingga kemungkinan salah paham memang bisa terjadi. Karena itu, katakan putih apa yang dianggapnya putih. Katakan hitam apa yang dilihat hitam. Katakan kuning jika ia memang ingin kuning, dan katakan ungu jika itu yang diingininya.
Tentang setuju dan tidak, itu persoalan kemudian. Tetapi yang dikehendakinya sudah jelas. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Hampir tak terdengar ia menjawab. Ya guru. Nah, pergilah, berkata Ki Jayaraga. Gelagah Putih pun kemudian telah minta diri untuk bertemu lagi dengan Rara Wulan. Terasa bahwa pesan yang dibawanya untuk disampaikan kepada Rara Wulan itu cukup berat baginya. Gelagah Putih tidak tahu akibatnya jika Rara Wulan benar-benar akan bertemu dengan ayah dan ibunya. Apakah Rara Wulan mampu menolak keinginan mereka untuk mempertemukan Rara Wulan dengan seorang yang mereka pilih di pelaminan? Meskipun menurut keterangan Ki Lurah Beranjangan, bahwa kedua orang tua Rara Wulan masih belum sampai kepada keputusan itu. Dengan penuh kebimbangan, Gelagah Putih melangkah menuju ke dapur. Tetapi Rara Wulan sudah tidak berada di dapur lagi. Namun Gelagah Putih tahu bahwa Rara Wulan tidak akan meninggalkan halaman rumah itu. Karena itu, maka Gelagah Putih pun telah mencarinya di kebun belakang, tempat yang sering mengikat Rara Wulan untuk duduk dan melihat-lihat tanaman sayuran yang tampak subur. Ranti yang buahnya nampak merah kekuning-kuningan. Terong yang ungu, dan beberapa jenis tanaman yang lain. Sebenarnya lah, Gelagah Putih menemukan Rara Wulan duduk di atas rumputan kering sambil merenungi tanaman-tanaman yang segar itu. Sekali-sekali gadis itu mengusap matanya yang basah. Ketika ia mendengar desah kaki di rerumputan mendekatinya, maka ia pun berpaling. Rara Wulan tidak terkejut, karena ia sudah menduga bahwa Gelagah Putih tentu akan menyusulnya. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Gelagah Putih langsung duduk di sebelah Rara Wulan. Tetapi untuk beberapa saat keduanya saling berdiam diri sambil memandangi tanaman yang hijau segar terhampar di hadapan mereka. Rara Wulan berkisar setapak ketika seekor belalang yang besar meloncat hampir menampar keningnya, sehingga gadis itu harus menghindar. Rara Wulan, berkata Gelagah Putih kemudian dengan nada berat. Aku telah bertemu dengan Ki Lurah Beranjangan. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian bertanya. Apa yang dikatakan kakek kepadamu? Ki Lurah telah mengatakan semuanya, jawab Gelagah Putih. Semuanya itu apa? Bertanya Rara Wulan sambil bersungut. Gelagah Putih termangu-mangu. Namun ia pun kemudian menjawab. Apa yang telah dikatakan oleh kedua orang tuamu, serta sikapmu menanggapi keterangan itu. Kakek berbohong kepadaku, gumam Rara Wulan kemudian. Rara Wulan, desis Gelagah Putih. Namun Rara Wulan telah memotongnya. Kakek minta kau membujuk aku agar aku bertemu kedua orang tuaku? Gelagah Putih menjadi bingung. Tetapi ia pun kemudian menjawab. Ya Rara. Ki Lurah meminta aku berbicara dengan Rara. Dan kau bersedia? Justru Rara Wulanlah yang bertanya. Aku ingin berbicara denganmu. Aku ingin mendengar sikapmu dan alasanmu, jawab Gelagah Putih. Sikapku sudah tegas. Aku tidak mau bertemu dengan kedua orang tuaku, jawab Rara Wulan. Alasanmu, bertanya Gelagah Putih. Kau itu memang dungu atau berpura-pura dungu, bertanya Rara Wulan dengan nada tinggi. Ada beberapa hal yang ternyata tidak sesuai dengan pengertianku sebelumnya. Aku memang menjadi bingung. Apakah aku memang dungu atau keadaannya yang semakin kacau, sehingga sulit untuk diikuti, jawab Gelagah Putih. Jadi kau juga sengaja menyakiti hatiku, bertanya Rara Wulan. Bukan maksudku, jawab Gelagah Putih. Tetapi sebenarnya lah bahwa aku ingin berbicara sungguh-sungguh. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Ditatapnya pepohonan di kejauhan dengan pandangan kosong. Tetapi Gelagah Putih itu duduk di sebelahnya untuk berbicara dengan sungguh-sungguh. Rara Wulan mulai mengusap matanya lagi. Sementara Gelagah Putih itu mencoba bersikap benar-benar dewasa. Rara, desis Gelagah Putih. Kesalahpahaman telah terjadi. Karena itu sebaiknya Rara Wulan menemui ayah dan ibumu. Semuanya harus dijelaskan. Berterus teranglah bahwa Rara mempunyai keinginan sendiri, serta citra yang barangkali lain dengan keinginan kedua orang tua Rara bagi masa depan Rara. Setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau. Apapun yang ada di dalam hati, agar disampaikan kepada kedua orang tua Rara. Baru kemudian Rara dan orang tua Rara dapat menentukan langkah berikutnya sebagaimana harapan kedua orang tua Rara. Tetapi mungkin ternyata sikap kedua orang tua Rara itu sesuai benar dengan sikap Rara. Itu tidak mungkin, potong Rara. Bukankah Rara belum mencoba?
Jika Rara bersedia datang bersama Ki Lurah Beranjangan yang menjadi saksi keterangan ayah Rara itu, maka tentu persoalannya akan menjadi lebih jelas, sahut Gelagah Putih. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia bertanya. Jadi kau meminta aku datang pada ayah dan ibu, apapun akibatnya? Gelagah Putih memang menjadi bimbang. Tetapi ia tidak mau menunjukkan kebimbangannya itu pada Rara Wulan. Karena itu maka ia pun menjawab. Ya. Wajah Rara Wulan menjadi tegang. Katanya dengan nada meninggi. Baik. Baik, aku akan datang pada ayah dan ibuku. Aku akan menyerahkan diriku kepada keputusan mereka, apapun yang harus kujalani. Mungkin besok aku sudah harus kawin dengan seseorang yang sesuai dengan pilihan ayah dan ibu. Aku sekaligus akan minta diri kepada kawan-kawan dari kelompok Gajah Liwung, bahwa aku tidak akan pernah kembali ke dalam kelompok ini. Rara Wulan, potong Gelagah Putih dengan cemas. Apa pedulimu, heh? Kita tidak mempunyai ikatan apa-apa, selain bahwa kita adalah sama-sama anggota Gajah Liwung. Jika aku sudah menyatakan diri keluar dari kelompok ini, maka aku dan kau adalah orang lain. Aku anak seorang pejabat Istana Mataram, sedangkan kau adalah seorang petani yang tubuhmu selalu dikotori lumpur. Rara Wulan hampir berteriak. Rara, cukup, bentak Gelagah Putih. Rara Wulan memang terdiam. Tapi ia sudah berdiri dengan dada tengadah. Matanya menatap dengan tajamnya, seakan-akan memancarkan gejolak yang bergelora di dadanya. Apa sebenarnya yang kau kehendaki? Bertanya Gelagah Putih. Kau ingin aku berjongkok di hadapanmu untuk mengabdi, karena kau anak seorang yang berkedudukan tinggi dan aku anak seorang petani miskin di tanah perdikan menoreh? Atau kau menganggap ayahku seorang prajurit rendahan yang tidak pantas disebut namanya, sehingga kau telah menghinakan aku dengan cara seperti itu? Rara Wulan mengatupkan giginya rapat-rapat. Namun ternyata gadis itu tidak dapat menjawab lagi. Ia pun terduduk sambil menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Yang terdengar kemudian adalah suara tangisnya yang tertahan-tahan. Tetapi isakannya pun telah mengguncangkan tubuhnya, sehingga dadanya menjadi sesak karenanya. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bergeser mendekat. Ternyata bahwa dada Gelagah Putih pun menjadi sesak pula. Namun dalam keadaan yang sendu itu, darah Gelagah Putih serasa menjadi semakin cepat mengalir. Ketika panas darahnya sampai ke kepala, maka seakan-akan telah menjalar pula sifat-sifat kejantanannya. Anak muda memang seorang laki-laki jantan menghadapi segala macam bahaya yang betapapun gawatnya. Namun mula-mula hatinya merasa gemetar berhadapan dengan keadaan Rara Wulan yang dianggapnya sangat rumit itu. Tetapi akhirnya, Gelagah Putih memang mampu menunjukkan sikapnya sebagai seorang laki-laki. Ketika tangis Rara Wulan menjadi menghentak-hentak dadanya, terdengar suara Gelagah Putih yang berat. Rara Wulan. Sudahlah. Jangan menangis. Aku tidak berniat menyakiti hatimu. Aku minta maaf. Sebenarnya lah bahwa aku adalah orang yang paling keberatan jika ayah dan ibumu mengambil sikap terlalu keras terhadapmu. Apalagi memaksamu kawin dengan seorang laki-laki lain, karena sebenarnya lah aku akan merasa kehilangan kau. Kata-kata Gelagah Putih itu telah mengetuk dinding jantung Rara Wulan demikian kerasnya sehingga gadis itu tersentak. Sambil mengangkat wajahnya, gadis itu bertanya di sela-sela isaknya. Apa yang kau katakan? Aku mencintaimu Rara Wulan, desis Gelagah Putih. Benih itu tertabur di jantungku sejak aku melihatmu. Tetapi aku harus memandang wajah sendiri di hadapan cermin. Aku memang anak seorang prajurit yang tidak berarti apa-apa, sementara aku sendiri adalah seorang petani yang menggarap sawah orang lain di tanah perdikan menoreh. Ketika suara Gelagah Putih merendah dan bagaikan hilang di kerongkongannya, tangis Rara Wulan memang menyentak sejenak. Tetapi kemudian tangis itu menurun perlahan-lahan. Demikian tangis Rara Wulan mereda, maka terdengar suaranya di sela-sela isaknya yang masih menyentak satu-satu. Kakang Gelagah Putih. Perasaan itu pula lah yang selama ini membelit hatiku. Tetapi aku adalah seorang gadis. Aku harus menahan diri, betapapun desakan perasaan itu rasa-rasanya hampir memecahkan dadaku. Sikapmu selama ini telah meragukan aku, sehingga aku tidak dapat mengambil kesimpulan apapun juga. Dengan demikian, aku menjadi bingung ketika ayah dan ibuku sampai satu pembicaraan tentang aku, bahwa ayah dan ibu tidak mau anaknya menjadi seorang gadis yang terlambat kawin.
Seakan-akan tidak ada seorang laki-laki pun yang mau mengambilnya. Bayangan itulah yang selama ini menakut-nakutiku. Karena itu, maka kau menjadi salah paham dengan sikap ayah dan ibumu, berkata Gelagah Putih kemudian. Rara Wulan hanya menundukkan kepalanya saja. Sementara itu Gelagah Putih berkata selanjutnya. Karena itu Rara, aku mohon kau menghadap ayah dan ibumu. Katakan apa yang memang tersimpan di dalam hatimu. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Sebenarnya lah ia merasa ragu, apakah ia dapat mengatakan hubungannya dengan Gelagah Putih kepada ayah dan ibunya. Rara Wulan yakin bahwa kakeknya akan menyetujuinya. Tetapi keputusan terakhir memang ada di tangan kedua orang tuanya. Namun Rara Wulan telah memperhitungkan persoalan yang dihadapinya itu sampai keputusan yang paling pahit sekalipun. Jika ia harus pergi dari rumahnya, maka ia akan pergi. Ia telah membiasakan diri hidup di antara orang kebanyakan. Nampaknya rumah tangga Mbokayu Sekar Mirah juga nampak baik meskipun Kakang Agung Sedayu, sebelum mendapat kedudukan yang baik di lingkungan keprajuritan, juga tidak lebih dari seorang petani yang sederhana, berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Dengan sadar Rara Wulan mampu menilai, cara hidup yang ditempuh oleh Gelagah Putih memang jauh berbeda dengan cara hidup yang dijalani oleh kakaknya, Teja Prabawa. Gelagah Putih bukan seorang yang manja dan tidak yakin akan kemampuan diri, tetapi Gelagah Putih adalah anak muda yang terbiasa tegak pada sikap dan kemampuan sendiri. Ia ditempa oleh kehidupan di sekitarnya serta guru-gurunya. Baru beberapa saat kemudian Rara Wulan mengangguk-angguk. Ia ingin memenuhi permintaan Gelagah Putih. Seandainya ayah dan ibunya tidak mau mendengarkan kata hatinya setelah ia berterus terang, maka niatnya sebagaimana dipikirkannya itu akan dilakukan dengan lebih mantap, justru setelah ia tahu sikap batin Gelagah Putih. Karena itu, maka beberapa saat kemudian Rara Wulan itu pun mengangguk sambil menjawab. Baiklah Kakang. Aku akan ikut bersama kakek untuk menghadap ayah dan ibu. Tetapi sebelumnya aku mendapat firasat, bahwa ayah dan ibu memang tidak ingin aku menjadi seorang gadis yang dianggap terlambat kawin. Setidak-tidaknya sudah ada pembicaraan yang matang tentang hari-hari perkawinan itu, kapanpun dilakukan. Aku pun tahu, bukan sekedar salah paham, bahwa ayah telah menerima bukan saja seorang anak muda, tetapi beberapa orang, untuk berbicara tentang aku. Aku kira, seandainya benar belum, pada saatnya ayah tentu akan mempunyai pilihan. Dan pilihan itu tentu di antara anak-anak muda yang pernah datang melamar dengan perantara orang tuanya. Jantung Gelagah Putih berdenyut keras. Ia tahu maksud Rara Wulan, agar ia pun melakukannya sebagaimana anak-anak muda itu. Raja Wulan ingin ayahnya datang melamar gadis itu kepada orang tuanya. Namun rasa rendah diri itu telah menjangkiti lagi hati Gelagah Putih. Orang tuanya adalah perwira yang tidak memiliki nama besar, dan bukan termasuk seorang perwira tinggi sebagaimana orang-orang yang berbicara tentang anak gadis itu kepada orang tuanya. Tetapi Gelagah Putih sadar, bahwa cara itu harus ditempuh. Orang tuanya, atau orang yang mewakili atas nama orang tuanya, harus datang dengan resmi untuk melamar. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih teringat akan kakak sepupunya. Untara yang juga sudah diwisuda menjadi seorang tumenggung. Jika Kakang Untara tidak keberatan, maka Kakang Untara akan dapat menyertai ayah datang ke tempat gadis itu, yang juga masih dalam tingkat sejajar dengan Kakang Untara itu. Dengan demikian, aku tentu tidak dianggap sekedar sampah yang hanyut di parit yang mengalir deras, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Sejenak kedua orang anak muda itu hanyut ke dalam angan-angan mereka masing-masing. Sementara itu, beberapa orang kawannya yang mendengar dari kejauhan nada suara Rara Wulan yang tinggi melengking serta bentakan-bentakan Gelagah Putih, sama sekali tidak berusaha mencampurinya, selama pembicaraan itu masih berlangsung wajar. Perbedaan pendapat di antara kedua anak muda yang terlibat dalam hubungan khusus itu tentu akan dapat mereka selesaikan dengan baik. Namun beberapa saat kemudian, Gelagah Putih berkata, Rara. Ki Lurah menunggu jawaban Rara. Aku mohon Rara Wulan bersedia datang bersama Ki Lurah, namun harapanku bahwa Rara tidak akan benar-benar pergi dari kelompok ini. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah anak muda itu. Rara Wulan memang melihat kesungguhan pada sorot mata Gelagah Putih. Karena itu, maka dengan nada lembut gadis itu berkata, Baiklah Kakang. Aku akan menemui kakek dan menyatakan kesediaanku menghadap ayah dan ibu.
Tetapi aku tidak akan menerima seorang pun, seandainya ayah dan ibu menyebut beberapa buah nama, dengan satu keyakinan bahwa Kakang tidak akan mengingkari pernyataan Kakang, apapun alasannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk sambil berkata, "Aku berjanji Rara. Aku sudah siap menghadapi segala kemungkinan, meskipun aku belum berbicara dengan Kakang Agung Sedayu dan Guru, Ki Jayaraga. Mudah-mudahan mereka dapat mengerti. Seandainya tidak, maka aku sudah cukup dewasa untuk menentukan jalan hidupku sendiri." Rara Wulan mengangguk sambil mengusap matanya yang basah. Namun tiba-tiba saja ia melihat keadaan Gelagah Putih yang kusut dan kotor. Dengan kerut di kening Rara Wulan bertanya, "Kau kenapa Kakang?" Gelagah Putih baru ingat dirinya sendiri. Tulang-tulangnya yang terasa letih setelah ia memeras tenaganya bersama-sama dengan sabung sari. Dengan nada rendah Gelagah Putih menjawab, "Aku dan Kakang Sabung Sari harus berhadapan dengan seorang yang berilmu sangat tinggi itu, Podang Abang. Orang yang pernah menaruh dendam pada guru, yang tiba-tiba saja bertemu kembali setelah bertahun-tahun berpisah." Rara Wulan mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Bagaimana akhir pertempuran itu? Bukankah orang itu pernah membayangi kelompok kita?" "Ya. Ia pernah mencoba menakut-nakuti kelompok kita," jawab Gelagah Putih. "Tetapi ia pernah menghindari Kakang Agung Sedayu," desis Rara Wulan. "Saat itu tiba-tiba saja Ki Jayaraga hadir," sahut Gelagah Putih. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, "Jika demikian, kau dan Kakang Sabung Sari harus beristirahat. Mungkin kalian memerlukan sesuatu untuk memulihkan kembali kekuatan dan kemampuan Kakang setelah bekerja keras menghadapi Podang Abang. Tapi bagaimana dengan keadaan Podang Abang? Sebenarnya aku dan Kakang Sabung Sari mampu mengatasinya. Tetapi kami harus bertempur berpasangan," jawab Gelagah Putih. "Lalu," desak Rara Wulan. "Guru mencegahnya," jawab Gelagah Putih. Nampaknya guru tidak ingin dianggap menghindari orang itu. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih pun berkata, "Nah, pergilah. Temui Ki Lurah Branjangan." Rara Wulan mengangguk. Tetapi katanya, "Apakah kau akan menemui kakek?" Gelagah Putih mengerti maksud Rara Wulan. Karena itu, ia pun mengangguk sambil berkata, "Marilah. Aku antar kau menghadap Ki Lurah Branjangan." Demikianlah, keduanya pun melangkah menuju ke ruang dalam. Beberapa anggota Gajah Liwung yang lain justru memalingkan wajah mereka, seakan-akan mereka tidak melihat keduanya serta tidak mengetahui persoalannya. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan masuk ke ruang dalam justru dari arah dapur, maka yang ada di ruang dalam adalah Ki Lurah Branjangan yang hanya ditemani Ki Jayaraga. "Marilah." Ki Jayaraga bergeser setapak. Kedua anak muda itu pun kemudian duduk bersama mereka dengan wajah menunduk. "Ki Lurah," berkata Gelagah Putih kemudian, "aku sudah berbicara dengan Rara Wulan sesuai dengan pesan Ki Lurah. Ternyata Rara Wulan telah menyatakan kesediaannya untuk menyertai Ki Lurah menemui kedua orang tuanya untuk menjelaskan sikapnya." Ki Lurah Branjangan mengangguk-angguk. Katanya, "Terima kasih. Dengan sikap yang terbuka, maka semuanya tentu akan segera selesai, bagaimanapun wujud penyelesaian itu." Ki Lurah Branjangan berhenti sejenak, lalu berkata pula, "Jika demikian, besok kita pergi menemui kedua orang tua Wulan." Rara Wulan mengangguk. Namun Ki Jayaraga pun kemudian berkata, "Tetapi persoalannya sekarang tidak hanya sekedar menghadap orang tua Rara Wulan. Tetapi Rara Wulan harus mengingat pula ancaman-ancaman lain yang mengganggu dalam perjalanan." "Maksud Ki Jayaraga?" bertanya Ki Lurah. "Besok kita akan pergi bersama-sama," berkata Ki Jayaraga. "Kekalahan Podang Abang hari ini akan membakar jantungnya. Memang ada kemungkinan lain, bahwa ia tidak akan mengganggu lagi. Tapi mungkin sebaliknya. Dendamnya sampai ke ubun-ubun. Jadi apakah besok aku akan menyertainya?" bertanya Gelagah Putih. Ki Lurah menggeleng sambil berkata, "Bukan kamu Gelagah Putih. Mungkin Angger Sabung Sari." "Kita pergi bersama-sama Ki Lurah," potong Ki Jayaraga. "Kedua orang tua Wulan tentu belum mengenal aku. Jika Ki Lurah sudah sampai ke rumah anak Ki Lurah, aku akan segera kembali ke padukuhan ini. Dini hari berikutnya, aku akan datang menjemput Ki Lurah." Tetapi Ki Lurah tertawa. Katanya,
Seperti anak-anak yang diantar pulang dan dijemput kembali ke rumah kakeknya. Ki Jayaraga pun tertawa pula. Sambil menahan tertawanya ia menjawab. Bukan begitu Ki Lurah, tetapi aku merasa bertanggung jawab jika podang abang itu hadir. Apalagi mengganggu Ki Lurah. Sementara Ki Lurah sedang mengemban satu tugas yang harus segera diselesaikan, meskipun sangat pribadi. Ki Lurah berenjangan mengangguk-angguk. Meskipun ia merasa agak segan karena ia harus merepotkan Ki Jayaraga, tetapi Ki Lurah memang harus mengakui, seandainya podang abang itu melihatnya dan mengganggunya, maka sulit baginya untuk mengatasinya. Karena itu, Ki Lurah itu pun berkata, aku hanya dapat mengucapkan terima kasih Ki Jayaraga. Sementara itu, biarlah Sabung Sari dan Gelagah Putih bersiap-siap di rumah. Seandainya iblis itu sudah melihat rumah ini, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih akan dapat mengatasinya, berkata Ki Jayaraga kemudian. Demikianlah, maka Ki Lurah pun berkata kepada Rara Wulan. Nah, bersiaplah. Kau akan menghadap ayah dan ibumu besok, tidak dengan pakaian seperti itu. Kau harus datang sebagai seorang gadis. Jika kau datang dengan wujud seperti itu, ibumu akan dapat pingsan karenanya. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Baik kek. Aku akan berbenah diri. Namun segala sesuatunya kakek akan bertanggung jawab. Kakek tahu sikapku menghadapi kemauan ayah dan ibu. Ya, berkata Ki Lurah beranjangan. Aku akan bertanggung jawab. Karena itu, kau harus mengatakan apa yang ada di dalam hatimu tanpa ada yang disembunyikan. Jika kau terbuka, maka persoalanmu akan cepat dapat diselesaikan. Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara Ki Lurah pun berkata, baiklah. Beristirahatlah Wulan. Kau harus menenangkan hatimu. Jangan menemui kedua orang tuamu dengan hati yang tegang. Jika demikian, maka sebelum kau berbicara apapun juga, sikapmu telah memberikan kesan-kesan yang kurang wajar. Rara Wulan mengangguk kecil. Sementara Ki Lurah berkata, beristirahatlah. Sementara Gelagah Putih biar duduk di sini bersamaku barang sebentar. Rara Wulan berpaling ke arah Gelagah Putih. Namun ia pun kemudian telah beringsut dan meninggalkan ruangan itu, sementara Gelagah Putih tinggal di ruangan itu bersama Ki Lurah Beranjangan dan Ki Jayaraga. Sepeninggal Rara Wulan, Ki Lurah Beranjangan berkata, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Mungger. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis. Aku merasa berkewajiban untuk membantu Ki Lurah. Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya, ternyata hanya Angger yang mampu meluluhkan hatinya yang mengeras seperti batu karang. Aku mencoba meyakinkannya bahwa ia memang perlu bertemu dengan kedua orang tuanya, jawab Gelagah Putih. Baiklah, berkata Ki Lurah. Besok aku akan membawa Rara Wulan meninggalkan tempat ini di bawah perlindungan Ki Jayaraga. Kau dan Sabung Sari sebaiknya tidak meninggalkan rumah ini, pesan Ki Lurah. Ya Ki Lurah, jawab Gelagah Putih. Ki Lurah masih mengangguk-angguk. Namun dengan sendat ia berkata, Gelagah Putih. Baiklah aku ingin bertanya kepadamu. Seperti aku berharap Rara Wulan berterus terang kepada kedua orang tuanya, aku pun ingin mendengar pengakuanmu tentang hubunganmu dengan Rara Wulan. Wajah Gelagah Putih menjadi berkerut. Sementara Ki Lurah berkata, gurumu akan menjadi saksi kata hatimu itu, Gelagah Putih. Apa yang Ki Lurah maksudkan, bertanya Gelagah Putih. Hubunganmu dengan Rara Wulan, ulang Ki Lurah. Aku merasa berkewajiban untuk membantu Ki Lurah. Kami adalah anggota kelompok Gajah Liwung, sehingga rasa-rasanya kami bagaikan saudara sendiri, jawab Gelagah Putih. Hanya itu, desis Ki Lurah. Suaranya pun kemudian menurun. Katanya, aku akan mengantar Rara Wulan bertemu dengan kedua orang tuanya. Karena itu, aku harus mempunyai bekal yang cukup untuk ikut membantu Rara Wulan menyampaikan perasaannya dengan terbuka. Satu hal yang jarang, bahkan hampir tidak pernah dilakukan oleh gadis-gadis sebayanya. Pada umumnya, gadis sebayanya hanya akan menundukkan kepalanya jika kedua orang tuanya menyebut nama seorang laki-laki bakal suaminya. Bahkan dalam keadaan tidak seimbang sekalipun. Seandainya laki-laki yang oleh kedua orang tuanya ditentukan menjadi bakal suaminya itu umurnya setua ayahnya sekalipun, maka gadis itu tidak akan dapat menolak. Ki Lurah itu berhenti sejenak. Lalu katanya selanjutnya.
Tetapi besok Rara Wulan akan bersikap lain. Ia tidak hanya sekedar menundukkan kepalanya dengan air mata yang menitik, tetapi Rara Wulan akan mengatakan dengan terbuka apa yang terbersit di hatinya. Jika hal itu menyangkut Angger Gelagah Putih, apa yang sebaiknya aku katakan? Apakah aku harus mengatakan bahwa kau tidak ada hubungan apa-apa dengan Rara Wulan, selain kalian sama-sama anggota kelompok Gajah Liwung? Keringat dingin mulai membasahi punggung anak muda itu. Namun ia tidak sampai hati membiarkan Rara Wulan terdorong ke dalam satu sikap yang tanpa mendapat dukungan dari pernyataannya. Karena itu, maka Gelagah Putih itu pun kemudian berkata, "Ki Lurah, apa boleh buat? Biarlah aku berterus terang, sebagaimana Rara Wulan akan berterus terang kepada kedua orang tuanya. Sebenarnya lah bahwa aku dan Rara Wulan telah terlibat ke dalam satu ikatan batin yang telah mencengkam kami selama ini. Tetapi kami tidak sempat untuk mengatakannya." Ki Lurah tersenyum sambil menggeleng. "Kalian tidak perlu mengatakan apa-apa di antara kalian. Tetapi jika hati kalian telah berpaut, maka tatapan muka kalian akan lebih berarti dari kata-kata yang meloncat dari bibir kalian." Ki Jayaraga tersenyum sambil berkata, "Itulah yang pernah dilakukan oleh Ki Lurah." Ki Lurah tertawa pendek sambil menyahut, "Kita memang pernah muda." Gelagah Putih justru menunduk semakin dalam. Sementara Ki Lurah pun kemudian berkata, "Baiklah Gelagah Putih. Aku memerlukan pengakuanmu. Dengan demikian maka langkah yang akan aku ambil besok menjadi pasti." Gelagah Putih tidak menjawab. "Kita memang pernah muda. Nah, jika demikian semuanya sudah jelas bagiku. Sekarang sebaiknya kau beristirahat." "Bukankah kau baru saja bertempur melawan Podang Abang?" bertanya Ki Lurah. "Baik Ki Lurah," jawab Gelagah Putih, yang memang merasa semakin tegang. Jika ia harus duduk di tempat itu beberapa lama lagi, maka ia akan dapat menjadi pening. Karena itu, Gelagah Putih pun segera bergeser dan meninggalkan ruang dalam. Ketika ia menuju ke serambi, maka dilihatnya Sabung Sari telah membenahi dirinya. Nampaknya ia telah mandi dan berganti pakaian. Ketika Sabung Sari melihat Gelagah Putih mendekatinya, Sabung Sari tersenyum sambil berkata, "Mandilah. Kau akan menjadi segar kembali." Gelagah Putih mengangguk sambil tersenyum. "Ya. Aku akan mandi, berganti pakaian dan tidur." Hari itu, kelompok Gajah Liwung itu memang tidak mempunyai kegiatan apapun juga. Namun dengan demikian maka Rara Wulan justru selalu merenungi dirinya sendiri. "Kenapa aku tidak dilahirkan sebagai seorang laki-laki?" Pertanyaan itu memang terdengar di hatinya. Namun ketika hal itu dikatakannya kepada Gelagah Putih menjelang sore hari, Gelagah Putih berkata, "Kau harus mensyukuri kodratmu sebagai seorang perempuan. Kau tidak boleh menggugat Yang Maha Pencipta." Rara Wulan termangu-mangu. Namun ia pun kemudian mengangguk lemah. Sementara itu Gelagah Putih berkata selanjutnya, "Yang Maha Agung telah menitahkan laki-laki dan perempuan dengan segala macam kelebihan dan kekurangan-kekurangannya. Namun keduanya akan dapat saling mengisi sehingga dalam kebulatan hidupnya, laki-laki dan perempuan akan menjadi satu, sehingga akan menjadi pilar-pilar penjaga kelangsungan hidup jenis manusia. Itulah sebabnya, apakah ia dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan tentu tidak ada bedanya, karena bersama-sama akan mengemban tugas-tugas kehidupan menurut garis kodratnya masing-masing." Rara Wulan menundukkan kepalanya. Namun kemudian ia mengangguk kecil. Ternyata anak muda itu tidak hanya mampu menghitung batu di peliridanya atau membenamkan diri di dalam lumpur, tetapi juga mempunyai wawasan ke depan tentang kehidupan. Ketika kemudian malam turun dan Rara Wulan telah berada di dalam biliknya, maka ia mulai berangan-angan tentang dirinya sendiri. Ia mulai membayangkan wajahnya yang dilihatnya di permukaan air yang bening di Belumbang. Atau jika sekali-sekali ia berjongkok berlama-lama di atas jembangan dengan airnya yang diam bagaikan membeku. Sekali-sekali Rara Wulan mengamati tubuhnya yang mulai berkembang. Sebagai seorang gadis yang meningkat dewasa serta diwarnai dengan gejolak jiwanya yang bagaikan meronta-ronta, maka Rara Wulan adalah seorang gadis yang tumbuh dengan subur dan padat. Latihan-latihan olah kanuragan serta tingkah lakunya yang tidak ubahnya seperti seorang laki-laki muda, telah membuatnya menjadi seorang gadis yang tegar. Ketika ia kemudian berbaring, maka yang membayang adalah anak muda yang hidup di tanah perdikan menoreh sebagai seorang petani. Namun yang memiliki ilmu yang sangat tinggi serta pengetahuan yang memadai.
Ia bukan saja seorang petani kebanyakan, tetapi sepupunya juga seorang tumenggung. Sedang sepupunya yang lain, yang juga sebagai gurunya, telah mulai dengan tugas-tugas keprajuritannya pula. Meskipun mula-mula tidak lebih dari seorang lurah prajurit, tetapi ia langsung mendapat kepercayaan untuk memimpin pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan menoreh. Rara Wulan memang juga membayangkan beberapa orang anak muda yang lain. Seorang di antaranya adalah orang yang terdekat dengan ayahnya, yang juga bekerja di istana sebagai seorang lurah pelayan dalam. Perlahan-lahan pangkat dan jabatannya tentu akan merambat pula, sehingga pada suatu saat ia akan dapat menjadi tumenggung pula sebagaimana ayahnya dan ayah anak muda itu. Tetapi Rara Wulan sama sekali tidak tertarik kepadanya. Bahkan seandainya saat itu ia sudah seorang tumenggung. Seorang lagi anak muda yang memang agak dekat padanya sebagai kawan bermain. Tetapi demikian anak itu berada di dalam kelompok macan putih, maka sikapnya semakin tidak disukainya. Di samping kemanjaannya sejak kanak-kanak, maka bersama-sama dengan kelompoknya ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Tuak dan judi. Bahkan berhubungan dengan perempuan yang tidak sepantasnya. Yang lebih buruk lagi, kadang-kadang terlibat dalam kejahatan pula. Sedangkan laki-laki yang lain, seorang yang merasa dirinya anak seorang pemimpin yang berkuasa. Yang lain lagi, laki-laki muda yang tampan tetapi cengeng dan tidak mempunyai sikap sama sekali. Di antara sekian banyak laki-laki muda yang pernah dikenalnya atau diperkenalkan oleh ayahnya, maka yang paling baik bagi Rara Wulan adalah Gelagah Putih. Seorang anak muda dari Padesan. Namun yang ternyata memiliki beberapa kelebihan dari anak muda yang lain. Dengan demikian Rara Wulan sudah bertekad untuk mengatakan dengan terbuka kepada ayah dan ibunya. Ia berharap bahwa kakeknya akan membantunya. Ia akan menolak dengan tegas jika ayahnya akan memaksakan sebuah nama untuk bakal suaminya. Agaknya anak muda yang paling dekat dengan ayahnya adalah anak muda yang kemudian telah bekerja pula di istana itu. Apakah cacatnya? Tiba-tiba saja sebuah pertanyaan telah muncul, seolah-olah ayah dan ibunya lah yang bertanya kepadanya. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Anak muda itu memang tidak seburuk anak-anak muda lain, yang dikenalnya dan yang sepengetahuannya menaruh hati kepadanya. Bahkan mungkin sudah datang melamarnya lewat orang tuanya. Tetapi Rara Wulan sama sekali tidak tertarik kepadanya. Ia memiliki kesungguhan dalam melakukan tugas-tugasnya. Bahkan menurut ayahnya yang sering didengarnya, anak itu termasuk anak muda yang cekatan. Cakap dan cepat tanggap akan tugas-tugasnya. Tetapi menurut Rara Wulan, anak muda itu adalah salah satu wujud dari seorang yang berjalan menunduk sepanjang jalur jalan yang telah banyak dilalui orang lain. Begitu-begitu saja, tanpa ada gejolak sama sekali. Tanpa ada tantangan yang harus dijawabnya, dan tanpa ada cuatan-cuatan peristiwa di dalam hidupnya. Terlalu datar, berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Satu langkah kehidupan yang tentu akan sangat menjemukan. Setiap hari aku akan berada di dapur. Masak, menyediakan makan dan minum dengan baik, memijitnya jika ia merasa letih, berjalan-jalan mengunjungi orang tua, dan kemudian tenggelam di belakang pintu bilik. Rara Wulan menggeleng lemah. Katanya. Tidak. Tidak. Namun Rara Wulan berhasil menahan gumamnya, sehingga tidak terdengar dari luar biliknya. Namun kemudian Rara Wulan itu sempat pula membayangkan kehidupan Sekar Mirah. Meskipun Sekar Mirah tidak melupakan tugas-tugasnya sebagai seorang istri, bekerja di dapur, mencuci pakaian dan membersihkan perabot rumah, tetapi di dalam irama hidupnya terasa adanya warna yang lain yang membumbui kehidupannya itu. Memang terasa tenang dan tenteram. Tetapi terasa pula adanya gerak dan gejolak, meskipun masih dalam keseimbangan irama hidupnya. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Niatnya yang bulat dapat membuat hatinya menjadi sedikit tenang, sehingga beberapa saat kemudian gadis itu sudah tertidur nyenyak. Dalam pada itu, Gelagah Putih tidak segera dapat tidur. Ia mulai membayangkan satu tingkat kehidupan baru dalam garis perjalanan hidupnya. Jika ia benar-benar harus menyelesaikan persoalannya dengan Rara Wulan sampai tuntas, itu berarti saat-saat pernikahan akan tiba. Apakah kau sudah siap? Pertanyaan itu membebani perasaannya. Meskipun Gelagah Putih tahu bahwa pernikahan itu tidak harus dilaksanakan esok atau lusa, tetapi ia harus benar-benar mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Gelagah Putih mulai membayangkan kehidupan kakak sepupunya Agung Sedayu.
Untara sempat merasa kecewa karena sikapnya. Jika saja Panembahan Senapati tidak langsung, bahkan hampir secara pribadi, menunjuknya menjadi pemimpin pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh, mungkin Agung Sedayu masih belum menempatkan diri dalam jajaran keprajuritan Mataram. Sedangkan kakak sepupunya itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan termasuk tataran tertinggi di antara para senapati di Mataram. Namun akhirnya Gelagah Putih harus berusaha meletakkan kegelisahannya jika ia ingin benar-benar tidur untuk beristirahat malam itu. Pranawa yang mendapat giliran untuk berjaga-jaga, duduk di ruang dalam sambil mengusap ukiran kerisnya dengan angkup kelui, sehingga ukiran kerisnya semakin mengkilap. Ada beberapa butir permata pada ukiran kerisnya, sehingga kerisnya itu memang sebilah keris yang mahal. Bukan saja karena nilai besinya yang tinggi serta buatannya yang sangat baik. Sementara itu, Rumeksa yang menggantikan Pranawa itu pun telah keluar dan turun di halaman. Berjalan dalam kegelapan mengitari rumah yang mereka huni, untuk meyakinkan bahwa tidak ada bahaya yang mengintai mereka. Malam lewat tanpa persoalan. Pagi-pagi benar Rara Wulan telah mandi, paling awal sebagaimana dilakukannya sehari-hari. Baru kemudian anggota Gajah Liwung yang lain, termasuk Ki Lurah Beranjangan dan Ki Jayaraga pun telah berbenah diri pula. Mereka akan meninggalkan rumah Ki Makerti di Sumpiuh untuk pergi ke Mataram. Kita akan berangkat sebelum matahari terbit, berkata Ki Lurah Beranjangan. Namun ternyata bahwa orang tua yang menunggui rumah itu, bersama dengan Rara Wulan, telah sempat menyediakan makan pagi bagi mereka. Demikian, setelah Ki Lurah Beranjangan, Ki Jayaraga dan Rara Wulan sendiri makan dan minum minuman panas, mereka segera meninggalkan sarang anggota Gajah Liwung itu untuk pergi ke Mataram. Di perjalanan, ternyata mereka tidak menjumpai hambatan apapun juga, sehingga dengan selamat sampai ke rumah anak dan menantu Ki Lurah Beranjangan. Adalah kebetulan bahwa menantu Ki Lurah Beranjangan tidak ada di rumah karena tugasnya, sehingga mereka tidak segera berbicara tentang Rara Wulan. Kenapa ayah begitu tergesa-gesa? Bertanya anak perempuan Ki Lurah Beranjangan. Aku mempunyai perlu yang lain hari ini. Besok aku harus berada di Tanah Perdikan kembali, jawab Ki Lurah. Jika demikian, sebaiknya ayah menyelesaikan keperluan ayah lebih dulu. Baru kemudian ayah berbicara tentang Rara Wulan, berkata anak perempuannya. Ki Lurah termangu-mangu sejenak. Kepada Rara Wulan ia pun bertanya. Kau menunggu aku di sini Wulan? Hanya sebentar. Aku ikut bersama kakek, jawab Rara Wulan. Kau di sini Wulan. Ibu sudah sangat rindu kepadamu, desis ibunya. Tetapi jawaban Rara Wulan membuat hati ibunya bergetar. Bukankah Kakang Mas Teja Prabawa ada di rumah? Kakang Mas akan mengawani ibu, dan barangkali juga mengawani ayah. Wulan, potong kakeknya. Tetapi Rara Wulan berkata selanjutnya. Barangkali seorang gadis memang kurang berarti di rumah ini, karena seorang laki-laki akan membahagiakan orang tuanya. Memikul kehormatan tinggi-tinggi dan menguburkan aib orang tuanya dalam-dalam. Sementara itu seorang gadis tidak lebih dari musuh di dalam pelukan. Siapa yang mengatakan itu Wulan? Suara ibunya menjadi serak. Bukankah ayah menganggap aku sebagai musuh? Ayah pernah mengatakannya, bahwa aku adalah musuh Mungguhing Cangklakan, jawab Rara Wulan. Wulan. Waktu itu ayahmu sedang marah. Kau harus memahami sikap serta perasaan ayahmu. Sebagai seorang gadis, kau telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kau lakukan. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, ayah sampai sekarang tentu masih marah. Tidak Wulan. Ayahmu sudah tidak marah lagi, jawab ibunya. Mungkin selama aku tidak ada di rumah. Tetapi jika ayah tahu bahwa sikapku tidak berubah, maka ayah tentu akan marah lagi, jawab Rara Wulan. Lalu ayah akan menganggapku musuh dalam selimut. Atau bahkan duri dalam daging. Tidak. Ayahmu pernah mengatakan kepadaku, jawab ibunya. Dalam pada itu, maka Ki Lurah Beranjanganlah yang kemudian menengahinya. Baiklah. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Tetapi Ki Jayaragalah yang kemudian berkata. Sebaiknya Ki Lurah memang tetap berada di sini, menunggu ayah Rara Wulan pulang. Biarlah aku saja yang minta diri. Aku akan menyelesaikan sedikit persoalan. Besok pagi-pagi aku kembali kemari. Besok, bertanya Ki Lurah. Tidak nanti sore, atau malamnya? Besok pagi-pagi, jawab Ki Jayaraga.
Nanti malam Ki Jayaraga akan bermalam di mana? Bertanya Ki Lurah. Ki Jayaraga tersenyum. Katanya, aku dapat bermalam di mana saja. Namun Ibu Rara Wulan mencegahnya. Nanti dulu Kisanak. Aku ingin menghidangkan sekedar minuman dan makanan. Ki Jayaraga pun tidak dapat menolak. Namun setelah minum minuman hangat dan makan beberapa potong makanan, ia pun telah benar-benar minta diri. Ki Lurah tidak dapat mencegahnya. Ki Lurah tahu bahwa Ki Jayaraga tidak ingin mengganggu pembicaraan keluarga itu tentang Rara Wulan. Karena itu Ki Jayaraga merasa lebih baik untuk meninggalkan mereka, meskipun ia sendiri tidak tahu di mana ia akan bermalam. Namun bagi Ki Jayaraga, bermalam bukannya satu hal yang sulit. Mungkin di rumah Ki Wirayuda, atau di rumah lain, atau bahkan di gubuk-gubuk sekalipun. Rara Wulan memang kecewa bahwa kakeknya tidak jadi pergi kemanapun. Ia benar-benar merasa gelisah berada di rumah itu terlalu lama. Tetapi ia tidak memaksa kakeknya untuk pergi kemanapun dan membawanya serta. Ketika Ki Jayaraga telah meninggalkan rumah itu, maka Ibu Rara Wulan pun telah mengulangi pernyataannya tentang ayahnya, bahwa ayahnya sudah tidak marah lagi. Tetapi itu bukan sikap ayah yang sebenarnya. Ayah telah sempat membuat perhitungan-perhitungan serta menilai untung ruginya, berkata Rara Wulan. Kau memang aneh, desis ibunya. Apa yang kau maui sebenarnya? Waktu ayahmu marah, maka ayahmu memang belum sempat membuat pertimbangan-pertimbangan atas dasar penalaran. Waktu itu perasaannya melonjak justru karena kau tidak bersikap sebagai gadis kebanyakan. Sikapmu tidak wajar menurut penilaian ayahmu dan menurut keterangan kakakmu. Tetapi apakah kau menganggap itu sudah cukup? Sekedar lonjakan perasaan? Sedangkan ketika ayahmu sempat merenungkannya, kau menganggap bahwa itu bukan sikap ayah yang sebenarnya. Bukankah kau ingin mengatakan ayahmu tidak jujur terhadap sikapmu? Atau barangkali ayahmu berpura-pura? Tidak, jawab Rara Wulan. Ayah memang tidak berpura-pura. Tetapi itu karena ayah tidak melihat aku. Apalagi Kakang Mas Teja Prabawa sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu tentang aku, bahwa aku adalah gadis yang paling tidak menurut aturan. Pokoknya serba buruk, serba salah. Nah, jika ayah melihat aku dan mendengar sikapku tidak berubah, maka perasaan ayah akan melonjak lagi. Ayah akan marah lagi, akan menuding hidungku seperti waktu itu, mengatakan bahwa aku adalah musuh mungguhing cangklakan. Sebagai seorang gadis aku tidak berarti apa-apa bagi keluargaku, selain justru menjadi musuh. Wulan, potong ibunya. Mata ibunya menjadi redup. Tiba-tiba saja di pelupuknya telah mengembun air yang bening. Tetapi air mata itu tidak menitik. Dalam pada itu, Ki Lurah beranjanganlah yang menengahi lagi. Sudahlah Wulan. Apapun yang terbersit di hatimu, kau dibatasi oleh satu hubungan tertentu antara anak dan orang tua. Bukan berarti bahwa kau tidak boleh menyatakan pendapatmu dengan terbuka. Tetapi kau harus menempuh cara yang paling baik, sesuai dengan tatanan dalam alur hubungan keluarga ini. Kau sekarang berbicara dengan ibumu. Bukan dengan kawan-kawanmu atau dengan pembantu-pembantumu. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja kepalanya menunduk. Di luar sadarnya ia telah mengusap matanya yang basah. Aku mohon ampun ibu, suara Rara Wulan merendah. Ibunya tercenung sejenak. Namun kemudian dipeluknya anak gadisnya itu sambil berkata lirih. Ibu dan ayahmu mencintaimu Wulan. Jika ayah bersikap kasar, karena ayahmu mempunyai gambaran yang baik bagi masa depanmu, melalui jalan yang dirintisnya. Ayahmu ingin kau hidup bahagia. Yang terdengar kemudian adalah isak Rara Wulan. Sama sekali tidak mencerminkan sikap anggota kelompok Gajah Liwung yang keras dan tabah. Ki Lurah beranjangan hanya dapat menarik nafas panjang, ia tidak mengganggu gejolak perasaan Rara Wulan dan ibunya. Keduanya memang saling mencintai, sebagaimana ayah Rara Wulan juga mencintai anak gadisnya. Tetapi pada suatu saat jalan mereka ternyata sampai di persimpangan. Ketika tangis Rara Wulan mereda, maka Ki Lurah pun berkata, beristirahatlah Wulan. Tidurlah, agar hatimu menjadi tenang. Kita menunggu ayahmu pulang. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Tetapi gadis itu memang tanggap. Sebagai gadis yang tumbuh dewasa, maka ia tahu apa yang sebaiknya dilakukan saat itu.
Karena itu, maka Rara Wulan pun kemudian minta diri kepada ibu dan kakeknya untuk pergi ke biliknya. Di dalam biliknya Rara Wulan sempat mengamati benda-benda yang sudah agak lama ditinggalkannya. Semuanya masih berada di tempatnya. Bahkan masih ada sisa mangir yang berada di sebuah mangkuk di geledeknya. Namun semuanya nampak bersih dan terawat. Yang berada di bagian bawah geledeknya masih ada di tempatnya dengan beberapa macam benda yang ditinggalkannya. Delupak dari tembikar yang disaput perak masih juga berada di ajuk-ajuknya. 2 buah cemara masih tergantung di dinding. Namun kedua buah cemara itu sama sekali tidak berdebu. Nampaknya setiap hari cemara itu telah disisir rapi dan digantungkan kembali ke tempatnya. Rara Wulan meraba rambutnya. Rambutnya memang tidak terlalu lebat meskipun cukup panjang, sehingga ia memerlukan cemara jika ia mengenakan sanggul. Dalam keadaan yang demikian, terasa kerinduannya kepada keluarganya. Saat-saat mereka duduk di pendapa sambil berbincang di sore hari. Mengamati orang-orang lewat di depan pintu regol yang terbuka. Serta mendengarkan kicau burung yang tergantung di tiang-tiang bambu di halaman. Ayah Rara Wulan tidak begitu senang memelihara burung perkutut. Tetapi ia lebih senang memelihara burung yang berkicau lantang. Di sudut halaman rumahnya terdapat 2 buah kandang bekisar yang berhasil ditetaskan di antara ayam peliharaannya. Dalam pada itu, demikian Rara Wulan pergi ke biliknya, Ki Lurah berkata dengan nada rendah. Anak itu tidak bersalah. Ayah akan mengatakan bahwa ayahnya yang bersalah, sahut anak perempuan Ki Lurah itu. Kau menganggap begitu, bertanya Ki Lurah. Aku mencoba mengaitkan pendapat ayah terhadap sikap ayahnya selama ini. Nampaknya ada semacam penyesalan, meskipun tidak dalam keseluruhan, berkata anak perempuannya. Ah, desah Ki Lurah. Kau salah mengartikan sikapku. Aku tidak menyesal sama sekali. Aku telah berbuat yang sebaik-baiknya bagi Rara Wulan. Jika aku tidak membawanya mengembara, maka apa jadinya dengan anakmu itu? Sikapnya yang keras telah mendapat penyaluran dalam pengembaraannya. Tetapi jika ia tetap berada di rumah ini, ia akan mengalami tekanan jiwa tanpa dapat menumpahkannya dengan cara apapun juga. Jika pada satu saat ia tidak mampu lagi memikul beban itu, maka ia akan mencari penyelesaian dengan cara apapun juga. Bahkan mungkin dengan cara yang paling buruk sekalipun. Bunuh diri. Ayah, potong anak perempuan Ki Lurah itu. Ayah jangan menakut-nakuti. Kau mau mencoba? Lakukan. Tahan anak itu di rumah dengan paksa. Aku berani bertaruh, ia akan memilih satu di antara 2. Meninggalkan rumah ini tanpa pamit, atau membunuh diri, jawab Ki Lurah. Jangan berharap bahwa anak itu akan menerima keputusan kalian, jika keputusan kalian itu tidak disetujuinya. Kau dapat saja menuding aku dan mengatakan bahwa akulah yang telah membuat anak itu keras kepala. Tetapi menurut pendapatku, aku justru mencarikan saluran yang dapat mengalirkan gejolak perasaannya yang menekan dinding jantungnya. Ibu Rara Wulan itu termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Lurah Beranjangan kemudian telah bertanya. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan kepada Rara Wulan? Aku telah bertemu dengan ayahnya di tanah perdikan Menoreh. Menurut keterangannya, ia tidak akan berbuat tanpa persetujuan Rara Wulan dalam persoalan jodohnya nanti. Ibu Rara Wulan itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian meskipun agak ragu. Jika Wulan bukan seorang gadis yang keras kepala, maka ia tentu sudah mendapat tempat yang baik di dalam hidupnya. Ada beberapa nama yang pantas untuk menjadi jodohnya. Dipandang dari segi lahiriah maupun sikap batinnya, anak muda itu bukan saja anak seorang yang berpangkat dan kaya raya. Tetapi anak muda itu sendiri sudah memiliki pangkat dan jabatan yang cukup mapan. Sedangkan anak muda yang lain, mempunyai harapan bagi hari depannya yang cerah. Ia satu-satunya anak dalam keluarganya, sementara itu sawah dan ladangnya terbentang menyelimuti ngarai yang sangat luas. Tanah yang subur, yang sanggup menghasilkan padi 2 kali setahun. Seorang lagi sedang merintis jaringan pemasaran bagi barang-barang dagangannya yang mahal, karena ayahnya adalah seorang saudagar yang mempunyai darah jelajah sangat luas sampai ke pesisir utara. Tetapi bukankah ayah Rara Wulan belum pernah mengiyakan semuanya itu? Bertanya Ki Lurah. Ibu Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata. Semuanya memang harus dipikirkan baik-baik. Tetapi apa yang dirintis oleh ayahnya adalah semata-mata untuk kebaikan Rara Wulan.
Maksudmu di antaranya lurah pelayan dalam itu, berkata Ki Lurah. Ia adalah anak muda yang baik, jawab anak perempuannya. Ki Lurah tidak menjawab. Ia ingin berbicara langsung dengan ayah Rara Wulan. Ia ingin mengatakan bahwa sebaiknya kedua orang tua Rara Wulan mendengarkan pendapat anak gadisnya itu. Keduanya untuk beberapa saat saling berdiam diri. Namun kemudian Ki Lurah berkata, "Aku akan ke Pakiwan." Ki Lurah pun kemudian meninggalkan anak perempuannya duduk termangu-mangu. Sebenarnya lah ibu Rara Wulan itu pun menjadi gelisah. Ia ingin anak gadisnya seperti anak gadis yang lain. Patuh kepada orang tua. Tidak pernah menolak petunjuk-petunjuk yang akan dapat membahagiakan hidupnya kelak. Tetapi Ki Lurah tidak segera masuk kembali. Ia duduk di sebuah lincak bambu di longkangan. Angin yang semilir mengusap keningnya yang telah berkerut oleh garis-garis umur. Ki Lurah kemudian terkejut ketika ia mendengar derap kaki kuda. Seorang pelayan di rumah itu berlari-lari menyongsong dan kemudian menerima kendali kuda itu. Ternyata yang datang adalah menantu Ki Lurah beranjangan. Aku merasa berkewajiban untuk membantu Ki Lurah. Sejenak kemudian Ki Lurah pun telah diminta untuk duduk di ruang dalam. Tetapi menantunya tidak segera berbicara tentang anaknya. Ia minta Ki Lurah beranjangan untuk makan dahulu bersama-sama. "Di mana Wulan?" bertanya menantu Ki Lurah itu. "Ia berada di dalam biliknya," jawab Ibu Rara Wulan. Menantu Ki Lurah itu mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Ajak anak itu makan." Ibu Rara Wulan termangu-mangu. Tidak biasanya Rara Wulan diajak makan bersama-sama jika ada tamu di rumah itu. Tetapi karena tamunya kakeknya sendiri, maka agaknya ayah Rara Wulan tidak berkeberatan untuk mengajak anaknya makan bersama-sama. Namun ia masih juga bertanya, "Apakah Teja Prabawa tidak ada di rumah?" "Tidak," jawab Ibu Rara Wulan. "Ia pergi sejak pagi." "Kemana?" bertanya ayahnya. "Dia marah lagi," jawab ibunya. Katanya, dan menurut perlengkapan yang dibawanya, ia akan pergi berburu bersama beberapa orang kawannya, jawab ibunya. Ayahnya mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Kita makan lebih dahulu." Rara Wulan semula memang berkeberatan ketika ibunya mengajaknya untuk makan bersama. Tetapi kemudian karena ibunya memaksanya, maka Rara Wulan pun telah ikut pula makan bersama ayah, ibu dan kakeknya, meskipun ia selalu menundukkan kepalanya serta merasa terlalu sulit untuk menelan nasi lewat kerongkongannya. Tetapi satu hal yang terasa berbeda pada ayahnya. Ayahnya nampak lebih ramah kepadanya. "Tetapi aku tidak tahu apa yang akan dikatakannya nanti," berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Ternyata bahwa ayah Rara Wulan itu tidak merasa terlalu tergesa-gesa untuk berbicara tentang anak gadisnya. Setelah mereka selesai makan, ayah Rara Wulan membawa Ki Lurah duduk di serambi sambil berbicara tentang berbagai macam burung peliharaannya. "Aku tidak begitu suka burung perkutut," berkata menantunya. Ki Lurah mengangguk-angguk. Ki Lurah sendiri tidak mempunyai seekor burung peliharaan pun. Apalagi Ki Lurah sampai usianya yang semakin tua itu, masih jarang berada di rumah untuk waktu yang panjang berturut-turut. "Ayah akan berada di rumah ini untuk berapa hari?" tiba-tiba saja ayah Rara Wulan itu bertanya. "Besok aku minta diri," jawab Ki Lurah. "Aku harus segera kembali ke Tanah Perdikan. Aku harus mendampingi Angger Agung Sedayu untuk beberapa bulan." "Agung Sedayu dari Tanah Perdikan menoreh?" bertanya menantunya. "Ya. Pemimpin prajurit di barak pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan," jawab Ki Lurah. "Aku pernah mendengar namanya dan pernah melihat orangnya," berkata menantunya. "Setidak-tidaknya saat ia diwisuda." "Ya," jawab Ki Lurah. "Tetapi aku belum mengenal orangnya." "Bukankah ia diangkat menjadi senapati pasukan khusus itu dengan pangkat lurah?" bertanya menantunya pula. "Ya," jawab Ki Lurah. Meskipun pengetahuan dan kemampuan Agung Sedayu setingkat dengan kakaknya yang telah diwisuda menjadi tumenggung. Bahkan dalam olah kanuragan agaknya ia memiliki kelebihan. Menantunya menarik nafas dalam-dalam. Ia pun merasa bahwa ia juga sudah menjadi tumenggung. Bahkan seolah-olah mertuanya itu ingin mengatakan bahwa Agung Sedayu mempunyai kelebihan dari tumenggung-tumenggung yang lain pula, termasuk dirinya. Tetapi ayah Rara Wulan masih dapat menahan diri untuk tidak mempersoalkannya, meskipun terasa juga sedikit gejolak di dalam hatinya.
Namun ayah Rara Wulan itu masih juga bertanya. Apakah Agung Sedayu masih perlu didampingi orang lain? Iya, jawab Ki Lurah. Meskipun orang itu memiliki beberapa kelebihan, namun ia sama sekali tidak berpengalaman dalam tata keprajuritan. Karena itu, ia memerlukan seorang penasehat. Ayah Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan tugas ayah segera dapat diselesaikan. Dengan demikian maka ayah akan mempunyai banyak waktu untuk beristirahat. Ki Lurah tersenyum. Katanya, aku masih memerlukan kesibukan di dalam hidupku. Aku masih ingin mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu, serta menyatakan bahwa hidupku yang tersisa itu masih berarti buat orang banyak. Jika tidak demikian, serta aku merasa bahwa sisa hidupku sudah tidak berarti lagi, maka rasa-rasanya senja sudah menjadi semakin gelap. Ah, tentu tidak, jawab menantunya. Hidup dan mati, bukan persoalan kita. Jika aku sudah merasa tidak berguna lagi, meskipun jasadku masih dapat dianggap hidup, tetapi aku tentu merasa bahwa aku sudah mati, jawab Ki Lurah. Menantunya juga tersenyum. Katanya, jangan ditarik benang terlalu panjang, sehingga merentang sampai ke ujung gagasan yang mendebarkan. Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya, ya, seharusnya aku tidak berbicara tentang hal itu. Sebenarnya lah aku datang untuk mengantarkan Rara Wulan. Bukankah kau ingin berbicara dengan gadis itu? Bukankah tidak perlu tergesa-gesa? Besok atau lusa atau kapan saja. Aku menunggu satu suasana yang paling baik untuk berbicara dengan Rara Wulan, berkata ayah Rara Wulan itu. Tetapi Ki Lurah menggeleng. Katanya, jangan. Jangan kau tunda-tunda lagi. Aku minta kau berbicara dengan gadis itu selagi aku masih ada di sini. Ia akan merasa mempunyai setidak-tidaknya seorang kawan. Untuk apa seorang kawan? Apakah ia terperosok ke dalam satu lingkungan yang memusuhinya? Bertanya ayah Rara Wulan itu. Lalu katanya pula. Atau setidak-tidaknya ke dalam satu lingkungan yang asing sekali baginya. Iya, jawab Ki Lurah. Ia memang sudah merasa asing di antara keluarganya sendiri. Aku akan mencoba menjadi jembatan antara kau dan istrimu dengan Rara Wulan. Ayah, Rara Wulan memang benar-benar telah meninggalkan kami. Jika kehadiran ayah dalam pembicaraan kami dengan Rara Wulan dapat memberikan akibat yang baik, maka kami akan sangat berterima kasih. Bukankah itu sudah menjadi kewajibanku? Sahut Ki Lurah beranjangan. Baiklah. Jika demikian, malam nanti kita akan berbicara, sahut ayah Rara Wulan. Ki Lurah mengangguk kecil. Sebenarnya ia ingin pembicaraan itu segera dilakukan, sehingga pekerjaannya segera selesai. Tetapi ia tidak dapat memaksa ayah Rara Wulan itu untuk berbicara saat itu juga. Nampaknya ia masih lelah setelah menunaikan tugas-tugasnya hari itu. Bersambung ke bab 383. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.